Melihat hitungan mundur kematianku, banyaknya jenius dari berbagai ras yang hadir mulai kehilangan kesabaran. Satu persatu mereka langsung memasukkan fight order di tangan mereka ke dalam fight scale yang muncul di depan mereka untuk ditukar dengan harta yang mereka inginkan dan memilih untuk keluar dan pergi. Mereka tidak gila menurut kuil fight, hanya satu orang di seluruh kuil yang dapat berdiri dan dinobatkan sebagai raja dan sisanya akan menjadi batu loncatan dan menginjak-injak mayatnya. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa dalam keadaan ini posisi Raja Fight tidak berbeda dengan menjadi pilihan internal. Siapa yang bisa melawan monster Chen Beiyuan ini? Bahkan jika semua orang yang hadir bergabung, mereka mungkin tidak dapat menyakitinya. Tapi setelah satu pukulan darinya, tak satu pun dari mereka merasakan sakit lagi. Saya memilih untuk keluar. Melihat situasinya tidak menguntungkan, Lin Xiao dengan tegas menarik diri karena takut jika dia tinggal sedetik lebih lama Chen Beiyuan akan memutar kepalanya dan menendangnya seperti bola. Seperti kata pepatah, siapa yang tahu waktu adalah pahlawan. Sebagai putra takdir, dia secara alami adalah pahlawan di antara para pahlawan. Dan dia dengan tegas menukar 78 fight order di tangannya dengan beberapa bahan roh surgawi yang dapat menampung jiwa yang siap memberikannya kepada guru peri. Chen Beiyuan, gunung tetap hijau dan sungai mengalir selamanya. Cepat atau lambat aku akan berdiri di hadapanmu dan melawanmu sampai mati daripada meringkuk di sudut seperti yang kulakukan sekarang karena tidak berani menunjukkan wajahku. Aku harus mendapatkan kembali apa yang hilang darimu. Lin Xiao mengepalkan tinjunya dan bersumpah pada dirinya sendiri. Rasa malu berdiri seperti antek sekarang cepat atau lambat akan terhapus dengan darah. Disertai dengan suara penarikan diri satu demi satu. Jumlah tokoh di seluruh kuil fight secara bertahap berkurang. Dalam sekejap, seluruh kuil fight hanya menyisakan jenius teratas dari Kekaisaran Donghua dan Tusan Susu yang berada di peringkat keempat dalam daftar fight. Saudara Beiyuan, izinkan saya mengucapkan selamat terlebih dahulu. Saudara Beiyuan Shaoxi mengakui bahwa dia lebih rendah dariku, jadi aku tidak akan membuang waktuku di sini. Beiyuan, jika ada sesuatu terjadi di masa depan, tolong beritahu aku. Wang Daoxian pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Beiyuan, hubungan antara keluarga Chen dan keluarga Jiang sudah baik, jadi tentu saja kita harus lebih dekat di masa depan. Petik 2 petik. Jiang Yunfan, Krazizu, Wei Wushuang, Wang Daoxian, Qin Shaoxi, dan yang lainnya juga angkat bicara untuk memberi selamat kepada mereka. Saat ini tidak ada yang disebut drama bodoh perkelahian di antara orang-orang kita sendiri. Jiang Yunfan menatap Chen Beiyuan di depannya, ekspresi rumit melintas di matanya dan dia menghela napas diam-diam di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak begitu yakin. Tentu saja tidak mungkin untuk mengatakan bahwa para jenius tidak memiliki sedikit pun kebencian. Namun, jika menyangkut hal-hal yang tidak memiliki peluang untuk menang, mari kita pertahankan sedikit martabat terakhir untuk satu sama lain. Tidak perlu membuat segalanya terlalu memalukan dan membuat orang luar menertawakan Anda. Sebelum pergi, Jiang Yunfan dan yang lainnya semua mengarahkan pandangan mereka pada Tusan Susu yang jelas menyadari ancaman mengerikan yang berasal darinya. Rubah suci dari klan Rubah King Qiu ini mungkin bukan orang biasa. Dia mungkin adalah monster. Namun, pada saat ini, masih ada keberadaan mengerikan di kuil fight yang lebih unggul dari monster. Dalam sekejap, hanya Chen Beiyuan, Bai Ruowei, Jiang Yunhua, dan Tusan Susu yang tersisa di seluruh kuil fight. Kombinasi spesial dari satu pria dan tiga wanita. Namun, tepat ketika Chen Beiyuan berpikir bahwa Tusan Susu, orang keempat yang sangat misterius dalam daftar fight, ingin tinggal sampai akhir untuk melawannya. Namun, Tusan Susu tiba-tiba menatapnya dengan ekspresi dingin dan arogan dan pandangannya tertuju padanya selama beberapa detik seolah-olah dia ingin mengingatnya dalam-dalam. Namun setelah melihat Bai Ruowei dan Jiang Yunhua di samping Chen Beiyuan, sedikit rasa dingin muncul di wajahnya yang menawan. Kemudian dia mendengus dingin dan melemparkan fight order di tangannya langsung ke fight scale yang muncul begitu saja di depannya dan mengambil sebuah item. Pada saat-saat terakhir sebelum diteleportasi, dia tiba-tiba melemparkan sesuatu keluar. Swos. Tusan Susu yang mengenakan kemeja hijau diselimuti oleh kekuatan kehampaan dan tiba-tiba menghilang dari kuil hanya menyisakan seutas aroma. Mata Chen Beiyuan berkedip sedikit dan dia mengangkat tangannya untuk mengambil benda itu. Itu adalah sebuah kantong bersulam yang memancarkan semburan aroma dengan simpul berbentuk hati yang terikat pada kantong itu. Kantong itu masih sedikit hangat dan jelas bahwa Naika menyimpannya dekat dengan tubuhnya. Aku melihat simpul berbentuk hati terikat pada dompet brokat yang melambangkan suami dan istri adalah satu pikiran. Mata Bai Ruowei sedikit berubah lalu kembali normal kecuali dia membelai rubah seputih salju itu sedikit lebih berat. Jiang Yunhua hanya merasa tinjunya menjadi kaku. Oke, mari kita buka secara langsung dan berikan tanda cinta secara langsung ya. Ini jelas menunjukkan bahwa dia tidak menganggap mereka serius. Jika kamu berani mengirimkan hal semacam ini kali ini, apakah kamu berani mengirimkan tas api secara langsung lain kali? Tak tahu malu.
Jiang Yunhua sangat membenci wanita yang tidak mencintai dirinya sendiri. Chen Beiyuan memegang kantong brokat di tangannya, membawanya ke hidungnya dan mengendus ringan. Tiba-tiba aroma memenuhi hidungnya dan senyum main-main muncul di sudut mulutnya. Sepertinya dia adalah orang dengan penampilan luar yang dingin dan hati yang hangat. Aku hanya tidak tahu seberapa hangat dia di dalam. Pada saat ini tebakan di benaknya menjadi semakin pasti. Di depan Bai Ruowei dan Jiang Yunhua, dia dengan tenang meletakkannya di lengannya seolah-olah itu adalah hadiah biasa. Bukan kebiasaan yang baik untuk melempar barang sembarangan. Aku akan menyimpannya untuknya dan mengembalikannya lain kali aku melihatnya. Bai Ruowei tampak acuh tak acuh seolah dia tidak melihatnya dengan senyum di wajahnya. Dia melihat hitungan mundur kuil Void memasuki 1 digit mengetahui bahwa sudah waktunya bagi mereka berdua untuk pergi. Beiyuan. Bai Ruowei tiba-tiba melingkarkan lengannya di lehernya dan mendekat. Tiba-tiba kilatan cahaya merah dan suara perutnya yang keroncongan mengganggu tindakan selanjutnya. Seekor naga kecil konyol yang sudah tidur selama beberapa waktu terbangun karena lapar. Tanda naga darah di dahi Chen Beiyuan tiba-tiba berubah menjadi cahaya merah dan berubah menjadi sosok kecil yang bersemangat dan hidup yang merangkak di sekujur tubuh Chen Beiyuan seperti monster kecil sambil melambaikan botol di tangannya. Aku tidak tahu apakah itu disengaja tetapi botol susu di tangan naga konyol tertentu hampir mengenai nana besar dari kedua gadis itu. Bai Ruowei dan Jiang Yunhua tertangkap basah dan dipukul beberapa kali. Namun mereka begitu kuat sehingga mereka segera memantulkan kembali senjatanya. Nai 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 nai. Ah nuan to drink nai nai. Berhenti. Snap. Chen Beiyuan menamparkan keras pantat. Benda boros ini bukan milikmu, kamu benar-benar tidak merasa kasihan. Bagaimana jika rusak? Dia langsung tersenyum meminta maaf pada Ruowei dan Yunhua dan bergegas membantu Rou. Maafkan aku Ruowei Yunhua, apa kalian baik-baik saja? Aku terlalu memanjakannya. Tidak apa-apa, kurasa dia hanya lapar. Itu tidak disengaja, Beiyuan hanya memukulnya beberapa kali. Jangan terlalu sering memukulnya. Sudah hampir waktunya, Beiyuan, Yunhua, dan aku akan pergi dulu. Bai Ruowei jelas melihat bahwa Anu melakukannya dengan sengaja dan dia langsung marah. Keduanya ingin memanfaatkan beberapa detik terakhir untuk berciuman perpisahan dengan Beiyuan, tetapi karena ada lampu, mereka terlambat. Aku akan mengingatmu. Swish. Kedua wanita itu berteleportasi menjauh. Satu-satunya orang yang tersisa di seluruh kuil Void adalah Chen Beiyuan dan Anu, satu besar dan satu kecil, satu manusia dan satu naga yang saling menatap. Bang. Naga kecil konyol tertentu yang jelas tidak yakin dan marah ditampar pantatnya lagi. Bab 202 Roh Kuil, siapa kamu? Chen Beiyuan tahu betul bahwa naga kecil konyol ini, Anu, pasti melakukannya dengan sengaja. Jika tidak, itu tidak akan menjadi kebetulan. Naga kecil konyol itu sangat marah setelah dipukul 2 kali tanpa alasan sehingga dia mulai meraung seperti tangki bensin kecil dan menggigit kemana-mana. Kurangi sebotol nana darimu. Chen Beiyuan memiliki air liur di seluruh wajahnya, tetapi dia tetap tenang. Dia menyela mantranya hanya dengan satu kalimat dan meraihnya pada saat yang sama. Pasokan nana harian Anu terbatas. Minumlah 2,5 botol sehari, 1 botol di pagi dan sore hari, dan setengah botol sebelum tidur. Sebuah tangki gas kecil tertentu yang menggembung dan mengaum seperti naga membelalakkan matanya ketika mendengar bahwa dia akan mengambil sebotol nana darinya. Bukankah ini akan merenggut nyawanya? Yuan saya salah. Wajah kecil kembam dan lucu Anu langsung menempel padanya dan dia benar-benar mempelajari keterampilan bertingkah genit tanpa instruksi apapun. Tidak, sakit. Tidak ada gunanya meminta maaf, Nana pasti akan memotong uangnya, tetapi karena kamu sudah patuh, aku akan memberimu sesuatu yang lain hari ini. Chen Beiyuan memandang Anu yang berperilaku baik di depannya dan mengangguk dengan sedikit kepuasan dengan ekspresi yang menunjukkan bahwa anak itu dapat diajar. Tiba-tiba buah pembersih sumsum muncul di tangannya dan diletakkan di depannya. Di antara dua buah ajaib, buah panjang umur bayi mungkin adalah buah ajaib yang paling tidak berguna bagi Anu. Sebagai naga berdarah murni, umur hidupnya jauh lebih lama daripada manusia. Begitu dia pulih ke puncak kehidupannya, hidup selama 1000 atau 800 tahun lagi akan seperti sepotong kue baginya. Bahkan jika Chen Beiyuan memakan semua buah umur panjang bayi, dia tidak bisa dibandingkan dengannya dalam hal sanjungan. Sebagai perbandingan, buah pembersih sumsum yang meningkatkan bakat pemahaman seseorang dan memperkuat garis keturunan seseorang lebih efektif untuk naga kecil konyol ini. Hitungan mundur berakhir. Sebanyak 198 Void Walker di Kuil Void telah memilih untuk mengundurkan diri dari kompetisi untuk Raja Void. Saat ini hanya ada 1 Void Walker yang tersisa di Kuil Void dan mode membunuh yang akan diaktifkan telah dibatalkan. Selamat Chen Beiyuan, peringkat teratas Void. Anda adalah yang terkuat dan paling berpotensi dalam percobaan Kuil Void ini. Anda akan menerima gelar kehormatan Raja Void kali ini.
Selanjutnya Anda akan diteleportasi ke aula bagian dalam Kuil Void untuk menerima hadiah dari kuil. Suara dingin dan agung Kuil Void bergema lagi. Ketika kekuatan kehampaan yang bahkan lebih dahsyat menyelimuti seluruh tubuh. Senyum di wajah Chen Beiyuan berangsur-angsur menghilang dan wajahnya menjadi lebih serius. Akhirnya kita sampai pada titik ini. Selanjutnya tergantung pada metodenya. Tanda hubung. Aula dalam Kuil Void. Seorang wanita tinggi dan gemuk mengenakan gaun sutra putih perak yang menampakkan sosoknya yang membanggakan seperti buah persik matang dengan sosok seorang ratu oriental sedang melihat dua sosok, satu besar dan satu kecil, di layar kosong di depannya dengan mata yang rumit. Pada saat ini dia tidak lagi tertutup oleh cahaya suci kehampaan tetapi malah mengungkapkan wajah aslinya. Wajah cantik dari roh kuil itu tampak menunjukkan penyesalan dan kehilangan. Sayang sekali anak kecil, selama bertahun-tahun kamu adalah satu-satunya pria yang menarik perhatian saudara perempuanku. Ini adalah pertama kalinya aku melihat pria sebesar ini. Kamu jauh lebih baik daripada orang jahat milik sang guru. Jika tingkat kultivasimu lebih tinggi dan kamu memiliki tingkat kultivasi puncak kaisar perang tingkat 7, saudara perempuanku tidak akan menyerah padamu. Tapi tidak ada cara lain, saudara perempuanku tidak punya banyak waktu lagi. Energi kuil ini hampir habis. Kita sangat membutuhkan energi baru untuk disuntikkan. Sebagai imbalan atas hadiah yang Anda berikan kepada saya akan meningkatkan bagian dari hadiah kuil. Harus dikatakan bahwa roh misterius itu sangat menyayangi Chen Beiyuan, seorang pria yang selalu sulit untuk dipahami. Segera setelah pihak lain memasuki Kuil Void, dia samar-samar merasakan keberadaannya dan kemudian dia mengetahui banyak rahasia dari alam rahasia Void. Semua ini membuatnya penasaran tentang pria kecil ini. Hati yang sunyi dan kosong selama ratusan tahun mulai menjadi gelisah. Aku berharap aku bisa menanggalkan semua pakaiannya dan mencari tahu apa yang terjadi. Tentu saja ini semua sekunder. Yang benar-benar membuat roh misterius itu terasa rumit adalah karena dia selalu merasa bahwa pihak lain sepertinya mengetahui keberadaannya atau bahkan mengenalnya. Tentu saja ini terdengar agak absurd, tetapi itu adalah indera keenamnya yang tajam sebagai seorang wanita. Sayangnya, sebagai roh kuil, meskipun aku bisa mengendalikan kuil ini, aku juga terbatas dan tidak bisa menyerang Void Walker secara langsung. Kalau tidak, adikku pasti sudah memakanmu sejak lama. Roh kuil tidak bisa menahan diri untuk menjilat bibirnya yang merah membara. Raut keinginan muncul di wajahnya dan tanpa sadar dia mengepalkan tangannya. Biji teh pahit di tangannya diperas hingga mengeluarkan tetesan air. Aku tidak tahu apa yang dia gunakan untuk menyeka benda ini membuatnya menjadi basah semua. Pada saat ini gelombang kehampaan tiba-tiba muncul di aula depan. Chen Beiyuan tiba-tiba muncul di aula dalam sambil menggendong seorang gadis kecil yang sedang makan buah. Jika mengikuti praktik sebelumnya, roh kuil akan menggunakan cahaya ilahi kehampaan untuk menutupi tubuhnya dan menyembunyikan wajah aslinya. Namun kali ini dia tidak melakukannya dan dia jelas berniat memperlakukan Chen Beiyuan dengan wajah aslinya. Swos! Chen Beiyuan mendongak dan melihat seorang saudari kerajaan yang tinggi dan gemuk mengenakan gaun sutra perak duduk di singgasana Void di depannya yang mengendalikan inti dari seluruh kuil Void. Chen Beiyuan dianggap tinggi di antara umat manusia, tetapi di depan roh kuil di depannya, dia masih dua kepala lebih pendek yang menunjukkan betapa tingginya pihak lain. Namun ini bukan hal yang paling penting adalah bahwa pihak lain tidak hanya tinggi tetapi juga besar. Meskipun Chen Beiyuan memiliki pikiran yang menakutkan dan kemauan yang luar biasa, dia tidak bisa tidak berhenti sejenak karena kesombongan pihak lain. Mendesis. Itu lebih besar dari kepalanya. Benda ini mungkin benar-benar fatal. Bahkan seekor naga kecil konyol yang sedang mengunyah buah pun tertegun ketika melihat benda besar itu. Dia melihat dadanya yang biasa lalu menatap Ayuan yang tampak sedikit linglung dan pipinya langsung menggembung lagi. Melihat bahwa pengunjung itu ketakutan, sedikit rasa bangga melintas di wajah roh kuil. Dia mengangkat lehernya yang seputih salju dengan bangga, perlahan berdiri dari takhta menyebabkan gelombang turbulensi, dan menatap Chen Beiyuan di bawah dan berkata dengan nada main-main. Anak kecil, selamat datang di inti kuil. Selama kamu bersedia berlutut dan menjilat kakiku, aku akan memberimu lebih banyak hadiah. Putri Huang, lama tidak bertemu. Chen Beiyuan berbicara dengan tiba-tiba menyela kata-kata berikutnya. Nama yang dia ucapkan langsung mengubah ekspresi roh kuil. Matanya tiba-tiba menjadi waspada menatap pria yang berdiri di depannya dengan tangan di belakang punggung dan senyum misterius di wajahnya. Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kamu tahu namaku? Bab 203 Chen Beiyuan, aku adalah tuanmu, aku telah bereinkarnasi. Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kamu tahu namaku? Pupil Phoenix konkubin menyusut dan matanya melebar. Kelembutan di matanya menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Tatapannya menjadi kosong dan dingin dan dia menatap pria berpakaian hitam yang berdiri di depannya dengan tangan di belakang punggungnya. Tampak sangat mengesankan. Jika saja dia menduga bahwa ada sesuatu yang salah dengan Chen Beiyuan sebelumnya, sekarang dia hampir yakin. Karena nama selir Phoenix adalah namanya 1000 tahun yang lalu sebelum dia meninggal.
Setelah kematiannya, dia bertemu dengan guru jahat secara kebetulan dan dengan bantuannya dia menjadi roh kuil Fight. Selama bertahun-tahun dia tidak pernah mempublikasikan nama-lamanya. Ditambah dengan erosi hampir 1000 tahun, bahkan dia merasa asing dengan nama selir Phoenix yang dulu sangat dikenalnya. Tapi sekarang seorang anak kecil remaja benar-benar mengungkapkan namanya dari 1000 tahun yang lalu. Ini agak menyeramkan. Ini juga berarti bahwa pihak lain menargetkannya dari awal hingga akhir. Sayang sekali dia masih terobsesi dengan seks. Tentu saja setelah terlalu lama merasa kesepian dan hampa, otakku tidak lagi cukup. Dia tidak bereaksi sampai sekarang. Boom. Tekanan mengerikan yang jauh melebihi tekanan seorang kaisar perang kelas 8 langsung meletus dari Kuil Fight, memanifestasikan kekuatan dahsyat yang menekan Chen Beiyuan. Chen Beiyuan, beritahu aku identitas dan tujuanmu, serta semua yang kau ketahui. Jika tidak, aku akan membuangmu ke sungai panjang kehampaan, menyegel panca inderamu, menjebat jiwamu di tubuhmu, dan menghancurkan pikiranmu sehingga kau tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Putri Huang memarahi dengan keras. Sebagai roh kuil, dia dibatasi oleh aturan kuil dan tidak bisa menyerang orang di depannya secara langsung, tetapi ini tidak berarti bahwa tidak ada cara lain. Cukup ubah lokasi teleportasi saat memindahkan benda itu dan lemparkan ke tanah terlarang sungai kehampaan. Del. Akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Namun, yang mengejutkan selir Huang adalah bahwa meskipun dia diselimuti oleh kekuatan menakutkan dari Kuil Void, Chen Beiyuan tetap tenang dan tenang, tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Dengan senyum di wajahnya, dia menatapnya dengan mata yang rumit dan berkata dengan tenang dan tanpa terkejut. Bagaimana aku tahu namamu? Tentu saja kau memberitahuku. Adapun siapa aku, Putri Huang, aku adalah Su Ming, aku adalah tuanmu, aku telah bereinkarnasi dan kembali. Su Ming Master. Reinkarnasi. Ada momen kebingungan di wajah dingin selir Phoenix dan mata dinginnya yang kosong tampak mengaduk badai. Bahkan kekuatan ilahi yang menakutkan di dalam tubuhnya mulai melonjak dengan hebat tanpa sadar. Mustahil, benar-benar mustahil. Bagaimana mungkin dia adalah reinkarnasi dari sang guru? Ini terlalu keterlaluan. Tetapi jika ini masalahnya, maka semua hal aneh yang terjadi sebelumnya tampaknya memiliki penjelasan. Dia sudah merasakan keberadaannya sejak awal, tahu tentang alam rahasia Void, memiliki kekuatan menakutkan yang jauh melampaui rekan-rekannya, dan bahkan tahu nama aslinya. Tapi ini benar-benar terlalu keterlaluan. Pemiliknya sudah mati selama bertahun-tahun. Dia benar-benar tidak bisa menerima kemunculan tiba-tiba dari reinkarnasi tuannya. Ini seperti seorang wanita paruh baya yang telah menjanda di rumah selama bertahun-tahun dan merasa hampa dan kesepian dan tiba-tiba suatu hari seorang pemuda tampan kaya raya berusia 18 tahun muncul dan mengatakan bahwa dia adalah reinkarnasi suaminya. Ini agak mengejutkan. Tidak, ini mengejutkan. Mungkin melihat keterkejutan di mata selir Huang, Chen Beiyuan terus mengejar kemenangannya. 879 tahun yang lalu sebagai dewa perang peringkat 9, saya dikepung oleh musuh yang kuat dan dikhianati oleh seorang pengkhianat. Pada akhirnya, saya berada dalam situasi hidup dan mati. Tetapi sebenarnya jejak jiwa saya selamat dan secara tidak sengaja memasuki tanah reinkarnasi. Setelah bertahun-tahun berlatih, saya akhirnya bereinkarnasi dan kembali. Setelah bereinkarnasi, saya sama sekali tidak memiliki ingatan. Tetapi ketika saya melangkah ke Kuil Void, ingatan tentang kehidupan saya sebelumnya terus muncul di benak saya. Saya secara bertahap tahu segalanya dan memahami segalanya. Putri Phoenix, saya Su Ming. Saya pernah menjadi dewa perang peringkat 9. Saya adalah tuanmu dan saya telah bereinkarnasi dan kembali. Dalam hidup ini, aku akan mengambil kembali semua yang pernah menjadi milikku, membawamu ke puncak selangkah demi selangkah, membunuh musuh dan pengkhianat masa lalu, dan naik lebih tinggi. Mata Chen Beiyuan penuh dengan perubahan, dan dia menatap selir Phoenix di depannya dengan kasih sayang yang tak tertahankan. Suaranya menjadi sangat lembut seolah-olah dia telah bertemu dengan seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui. Pada titik ini, dia akhirnya mulai menunjukkan warna aslinya. Ditatap oleh tatapan agresif Chen Beiyuan, Huang Fei tiba-tiba merasa panas di sekujur tubuhnya dan beberapa gambar tiba-tiba muncul di benaknya. Dia takut menatap matanya. Tatapan ini mirip dengan tatapan tuan jahat saat itu. Dia selalu merasa gatal. Tepat ketika mereka berdua saling berhadapan dan suasananya menjadi semakin ambigu. Snap. Naga kecil konyol yang sedang makan buah di samping tiba-tiba menjatuhkan buah di tangannya ke tanah, langsung memecah suasana ambigu itu. Shalom kecil membuka matanya lebar-lebar menatap dengan bingung pada Ayuan di depannya yang tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Dia merasa sangat akrab dengan apa yang dikatakan Ayuan seolah-olah waktu tidak beraturan. Selalu ada perasaan bahwa ini adalah kalimatku. Oh tidak, aku harus menggunakan otakku. Saat naga kecil konyol itu terperangkap dalam badai pikiran, dia tiba-tiba menyadari bahwa tangannya kosong. Dia terkejut dan dengan cepat mengambil buah yang jatuh ke tanah dan dia telah memakan beberapa gigitan buah itu.
Kemudian dia menggosokkan buah itu ke kaki celana Ayuan beberapa kali dan terus memakannya dengan nikmat. Baji-baji. Apa gunanya berpikir terlalu banyak? Lebih penting untuk makan. Melihat suasana yang tidak sengaja dirusak oleh naga kecil konyol ini, Chen Beiyuan menghela napas sedikit dalam hatinya, mengetahui bahwa pihak lain pasti akan bereaksi, tetapi dia tidak merasa terlalu kesal. Setelah diinterupsi oleh Anu, selir Phoenix yang sudah terlalu lama merasa hampa dan kesepian dan sedikit kasmaran, langsung mendapatkan kembali kejernihan. Dia menatap Chen Beiyuan di depannya dengan tatapan redup seolah-olah dia akhirnya bereaksi. Tidak dapat disangkal bahwa kata-kata Chen Beiyuan barusan memberinya kejutan dan ketakutan dari lubuk hatinya serta sedikit kejutan yang tak terkendali. Namun pada saat ini dia tiba-tiba teringat akan hal penting dan menyadari celah fatal dalam kata-kata pihak lain. Saya tidak bisa menyangkal bahwa apa yang Anda katakan membuat saya sedikit takut. Saya hampir percaya bahwa Anda adalah reinkarnasi dari sang guru. Rona merah di wajah selir Huang sedikit memudar. Dia menatap Chen Beiyuan di depannya dengan tatapan ambigu dan berkata pelan. Tapi guruku sepertinya seorang wanita. Quill Fight pemilik sebelumnya sebenarnya adalah seorang wanita. Ini tidak diragukan lagi adalah berita yang mengejutkan. Jadi, inilah pertanyaannya. Sepertinya Chen Beiyuan adalah seorang pria. Perbedaannya tampak cukup besar. Anda dapat menghadapi pertanyaan fatal yang diajukan oleh roh Quill. Chen Beiyuan terus tersenyum dan menjawab dengan tenang tanpa mengubah ekspresinya. Wajar jika ada beberapa perubahan setelah reinkarnasi. Bab 204 Chen Beiyuan, ayo biarkan Tuan memelukmu. Itu normal untuk memiliki beberapa perubahan setelah reinkarnasi. Chen Beiyuan secara alami tahu bahwa Su Ming mantan penguasa Quill Fight adalah seorang wanita, tapi lalu kenapa? Telah dikatakan bahwa ini adalah reinkarnasi dari Dewa Perang tingkat 9, jadi wajar jika dia sedikit berbeda dari sebelumnya. Hanya beberapa hal tambahan itu masalah kecil. Terlepas dari apakah Putri Huang mempercayainya atau tidak, dia tetap mempercayainya terlebih dahulu. Jika Anda bahkan tidak percaya pada hal semacam ini, bagaimana Anda bisa mengharapkan orang lain untuk mempercayainya? Kamu bilang kamu tidak percaya. Kamu bahkan belum bereinkarnasi. Apa yang kamu tahu? Saat ini kamu tidak boleh dengan mudah mengungkapkan sedikit pun kelemahan dan kamu harus terlebih dahulu menipu roh Quill di depanmu. Mengetahui plot novel aslinya, dia sangat jelas bahwa roh Quill di depannya memegang otoritas yang cukup besar atas Quill dan selama dia bisa menaklukkannya, maka dapat dikatakan bahwa separuh dari senjata ilahi kelas 9 Quill Fight jatuh ke tangannya. Adapun separuh sisanya, Anda dapat meluangkan waktu. Dari awal hingga akhir, apa yang dia rencanakan lebih dari sekadar gelar Raja Fight. Alam rahasia di kehampaan yang berisi sumber daya yang mengerikan. Quill Fight adalah senjata ilahi tingkat 9. Roh Quill yang tinggi dan gemuk, penuh gairah, kesepian, dan hampa. Dia menginginkan segalanya. Dihadapkan dengan jawaban tenang Chen Beiyuan, bahkan ekspresi wajah selir Huang menjadi sedikit aneh. Sepertinya memang ada kebenaran di dalamnya. Lagi pula dia belum bereinkarnasi, jadi dia benar-benar tidak tahu banyak tentang aspek ini. Lagi pula cara dia menatapku persis seperti majikan jahat itu dulu, tidak. Itu bahkan lebih buruk dari majikan jahat itu. Dulu, majikan jahat hanya bisa bicara besar dan mereka selalu berbicara dengan penuh semangat, tetapi mereka masih jauh dari efektif. Chen Beiyuan di depannya telah menutupi sebagian besar celah. Ini sungguh sempurna. Itu memang perubahan besar. Putri Huang melihat ke arah tertentu dengan tatapan aneh, menjilat bibirnya, menelan air liurnya dan berkata dengan haus. Dia telah melihatnya dengan matanya sendiri sebelumnya dan itu secara resmi disertifikasi memang sangat menggoda, tidak itu cukup menakutkan. Namun sepertinya benda itu masih ada di tangannya. Dia tidak mungkin benar-benar kosong. Ketika dia memikirkan hal ini, Putri Huang menjadi semakin bersemangat. Menyenangkan. Pada saat ini, selir Phoenix yang tenggelam dalam lamunan tanpa akhir tidak menyadari bahwa kewaspadaan dan pertahanannya terhadap Chen Beiyuan berangsur-angsur hancur sedikit demi sedikit. Pada saat ini dia bahkan tidak memperhatikan cahaya aneh di mata penuh kasih sayang Chen Beiyuan saat dia menatapnya. Baik sekali. Kasus selesai. Biji teh pahit yang hilang. Semangat nimfomania inilah yang melakukannya. Haha, tidak semudah itu untuk mendapat. Mungkin dia menyadari bahwa seorang wanita jahat sedang menginginkan hartanya, jadi Anu melesat lewat dan berdiri di depan Ayuan menggunakan dua gelungannya untuk menghalangi tatapan jahat wanita jahat itu dan memelototinya. Itu milik Anu. Dihadapkan dengan pernyataan kedaulatan kentang kecil di depannya, Putri Huang sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia mengangkat senyum main-main di sudut mulutnya, berdiri tegak, dan gemetar dengan bangga. Teman kecil, kamu tidak bisa menggenggamnya. Hal semacam ini membutuhkan seseorang dengan bakat luar biasa seperti saudara perempuanku untuk melakukannya. Jika Anda ingin berurusan dengan monster semacam ini, Anda harus memiliki kesabaran untuk melakukannya atau Anda akan dimakan berkeping-keping dalam hitungan menit. Tentu saja meskipun dia agak terobsesi, selir Phoenix masih mempertahankan sedikit rasionalitas dan rasa hormat terakhir.
Dia tidak mempercayainya dengan mudah, tetapi dengan bangga mengangkat lehernya yang seputih salju dan menatap pria kecil serakah di depannya. Tidak dapat disangkal bahwa kata-katamu sangat kuat, tetapi masih ada kekurangan bukti substansial untuk membuktikan bahwa kamu adalah reinkarnasi dari sang guru, kecuali kamu dapat menghasilkan beberapa bukti yang dapat membuatku lebih bahagia. Sebagai roh kuil yang bangga, bagaimana dia bisa dengan mudah mempercayai kata-kata orang asing? Mustahil, benar-benar mustahil. Tentu saja meskipun dia berkata dia tidak mempercayainya saat ini, dia jelas sudah mulai memiliki beberapa kecenderungan. Ini seperti mengatakan tidak, tolong sungguh berhenti. Saat ini, hal alami yang harus dilakukan adalah meningkatkan kecepatan serangan. Melihat mangsanya mulai memakan umpan sedikit demi sedikit, senyum Chen Beiyuan semakin tebal dan dia memulai langkah terakhirnya. Bukti, tentu saja ada, dan ada banyak. Jika aku ingat dengan benar, kamu sepertinya memiliki tahi lalat di bagian dalam pahamu. Kamu paling suka memakai pakaian teh pahit putih. Paling banyak, kamu harus mengganti setidaknya 7 atau 8 pasang sehari. Kamu suka mengintipku mandi, dan kamu memiliki narsisme yang sangat serius. Diam, aku percaya padamu. Melihat sejarah kelam yang terungkap sedikit demi sedikit, kebanggaan di wajah Putri Huang tiba-tiba hancur seolah penyamaran paling rahasianya telah dilucuti dan dia dengan cepat berteriak untuk berhenti. Matanya mulai dipenuhi keraguan dan ketidakpercayaan. Jika hal-hal sebelumnya dapat dijelaskan oleh alasan absurd lainnya, maka hal-hal pribadi antara dia dan tuannya benar-benar tidak dapat dijelaskan. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang hanya dia dan tuannya yang tahu. Mungkinkah Chen Beiyuan di depannya benar-benar reinkarnasi dari tuannya? Saat ini pikirannya sedang kacau. Dia mungkin tidak pernah bermimpi bahwa alasan mengapa Chen Beiyuan tahu begitu banyak adalah murni karena dia telah membaca novel aslinya. Dalam cerita aslinya, ada banyak plot tentang Chen Motou dan roh kuil. Untuk menjinakkan kuda yang sulit diatur ini, Chen Motou menghabiskan banyak tenaga. Pertempuran antara keduanya berlangsung selama lebih dari 10 bab dari aula luar ke aula dalam ketahta ke kamar tidur ke sumber air panas. Pertarungan itu begitu sengit sehingga dunia terbalik, matahari dan bulan redup, hukum surga runtuh, jalan agung musnah, dan tidak mungkin untuk dihentikan. Selama periode ini, Iblis Chen terus menyiksa roh senjata itu, memaksanya untuk mengungkapkan banyak rahasia. Roh senjata yang dipukuli begitu keras hingga matanya berputar menjual mantan tuannya tanpa ragu-ragu dan juga menceritakan beberapa hal tak terkatakan antara dia dan tuannya. Chen Beiyuan sangat terkesan dengan alur novel aslinya pada saat itu dan sekarang ini berguna. Melihat bahwa roh kuil dibodohi olehnya sedikit demi sedikit bahkan cara dia memandangnya pun berubah. Chen Beiyuan juga memahami kedatangan pengejaran kemenangan dan dia mengangkat kakinya dan langsung jatuh di atas kepala Anu dan berjalan menuju pihak lain. Anu. Phoenix konkubin yang pikirannya sedang kacau berusaha menenangkan diri. Tiba-tiba, sesosok tubuh mungil muncul di hadapannya. Dia langsung meraih pergelangan tangannya dan menariknya ke dalam pelukannya. Napas panas menyembur ke lehernya yang seputih salju, menyebabkan rona merah. Suara lembut Chen Beiyuan sampai ke telinganya. Ayo, guru, beri aku pelukan. Boom. Bab 205 roh senjata mengenali tuannya. Boom. Wajah roh kuil yang digendong Badao memerah kontak dekat dengan dada kokoh di depannya dan aroma lawan jenis yang kuat membuat nalar di benaknya putus seketika. Pria ini pria. Seumur hidupnya sampai dia meninggal dan menjadi roh kuil selama 1000 tahun penuh, dia belum pernah dipeluk oleh seorang pria. Tubuhnya yang tinggi dan gemuk mulai sedikit gemetar. Meskipun dada di depannya tidak lebar, tetapi sangat kokoh dan kuat dan detak jantung yang lambat dan kuat memberinya rasa aman dan damai yang tak terlukiskan. Saat ini tidak masalah apakah ada keraguan atau tidak, apakah ada master atau tidak. Tidak masalah siapa yang kamu panggil. Sang guru telah menyuruhnya untuk mencari yang lain yang berarti dia memiliki kebebasan untuk memilih. Sekarang seorang pria yang diduga sebagai reinkarnasi dari gurunya dan yang memenuhi semua kebutuhannya muncul ini benar-benar sempurna. Saya sudah menjadi vegetarian selama bertahun-tahun dan sekarang akhirnya saya bisa makan daging. Putri Huang, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Anda menjadi lebih gemuk dari sebelumnya. Chen Beiyuan hanya merasa bahwa dia sedang memegang bola kapas besar dan terbungkus rapat di dalamnya. Dia benar-benar merasakan betapa kejam dan ganasnya gelombang itu. Meskipun dia tinggi di antara umat manusia, dia tampak agak kecil di depan roh kuil. Dia memeluknya seperti seorang anak memeluk ibunya, memberikan orang-orang perasaan kebingungan yang aneh. Meskipun Chen Beiyuan telah berusaha sebaik mungkin untuk melebih-lebihkan lawannya, setelah kontak dekat dia masih menemukan bahwa dia telah meremehkannya. Aku khawatir bahkan Bai Ruowei, Jiang Yunhua, Leng Ruobing, dan tokoh utama wanita beruntung lainnya digabungkan tidak setua dia. Makanan berkualitas tinggi seperti itu sangat tepat untuk membuat bantalan daging.
Namun, dia tahu betul bahwa ini bukanlah batas dari roh kuil dan dia masih memiliki potensi dan ruang untuk berkembang yang sangat besar. Guru kuil sebelumnya tidak memiliki kemampuan ini, paling-paling dia hanya bisa memamerkan kefasihannya, tetapi dia telah menyia-nyiakan bakat roh kuil. Sekarang dengan dia yang bertanggung jawab, segala sesuatunya tentu sangat berbeda. Seperti kata pepatah, satu kunci cocok untuk satu gembok. Karena korban tertentu tidak memiliki bakat untuk membuka kunci, kita hanya bisa membiarkannya membukanya dan menggunakannya. Pada titik ini, segala sesuatunya sudah setengah jalan menuju kesuksesan. Sejujurnya, apakah benar-benar penting? Apakah dia adalah reinkarnasi dari kepala biara? Apakah roh biara benar-benar sebodoh itu? Benarkah tidak ada cara lain untuk memverifikasi keasliannya? Apakah rubah tua yang telah hidup selama ribuan tahun benar-benar begitu naif, begitu bodoh? Tentu saja dia memiliki metode yang jelas ini. Tapi mengapa dia ingin memverifikasinya? Apakah kebenaran benar-benar sepenting itu? Kita semua sudah dewasa sekarang dan kita sudah mengetahui beberapa hal. Kau menginginkan tubuhku dan aku menginginkan ginjalmu. Yang mereka butuhkan hanyalah alasan yang masuk akal. Kamu punya kebutuhan, aku punya kebutuhan, kita saling membutuhkan, berkomunikasi satu sama lain dan saling toleransi. Ini seperti film-film tentang perselingkuhan istri. Apakah wanita yang mengkhianati suaminya benar-benar naif? Haha, mereka bukan orang bodoh, mereka hanya tidak ingin membuat diri mereka menderita. Saat ini, roh kuil setara dengan istri pertama yang telah kehilangan suaminya dan telah menjanda selama bertahun-tahun merasa kosong untuk waktu yang lama, dan Chen Beiyuan setara dengan orang baik hati yang suka membantu orang lain memecahkan masalah mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka tertarik satu sama lain secara kebetulan dan karakter sejati seseorang akan terungkap seiring waktu. Roh kuil aku telah menderita selama bertahun-tahun, tidak bisakah aku menikmati diriku sendiri? Chen Beiyuan memahami psikologinya dan secara bertahap menariknya ke dalam jurang yang tak berujung. Jika Anda ingin mendapatkan sesuatu, Anda harus membayar sesuatu. Chen Beiyuan telah membuat persiapan psikologis yang sesuai. Mereka yang mencapai hal-hal besar tidak memperhatikan hal-hal kecil. Untuk mendapatkan senjata ilahi kelas 9, Fight Temple, Chen Beiyuan telah membuat persiapan mental. Tuan, Anda sangat jahat. Ketika Putri Huang mendengar Chen Beiyuan mengatakan bahwa dia gemuk, dia segera menggoyangkan tubuhnya dengan sedikit ketidakpuasan dan tampak sangat marah. Kamu adalah orang yang tidak berperasaan, aku sudah menunggumu selama bertahun-tahun dan kamu kembali untuk menindasku begitu aku bereinkarnasi. Harus kuakui seperti yang diharapkan dari rubah berusia 1000 tahun, dia mengubah kata-katanya dengan sangat tegas tanpa ragu sedikit pun. Aku mencintaimu, itu sebabnya aku ingin menindasmu. Chen Beiyuan berkata dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba kedua aktor itu saling menatap mesra dan mulai membenamkan diri dalam drama. Adapun kentang kecil yang berteriak marah secara alami diabaikan oleh pasangan pria gila dan wanita pendendam ini. Klan rubah King Qiu. Tusan susu yang baru saja diteleportasi kembali tiba-tiba berhenti di jalurnya, ekspresi aneh melintas di matanya dan dia tiba-tiba dilanda perasaan kehilangan dan kecemasan. Di atas kepalanya, rubah surgawi berekor 9, yang berbaring di atas awan keberuntungan ungu dan dengan malas bermandikan cahaya kemasan yang menyilaukan, tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan sedikit keanehan melintas di matanya. Ada apa ini? Tanda hubung. Kekaisaran Donghu. Kudengar hadiah dari Kuil Fight sangat misterius dan proses penerimaannya sangat menyakitkan. Kurasa Beiyuan sedang menderita sekarang. Dia masih sangat muda tetapi dia selalu bekerja sangat keras. Tekanannya terlalu besar. Bai Ruowei dan Jiang Yunhua yang baru saja diteleportasi kembali tampak khawatir dan sakit hati di wajah mereka. Namun pada saat ini mereka tidak menyadari bahwa Chen Beiyuan berada di bawah banyak tekanan tetapi tidak terlalu besar. Kuil Fight. Tuan, karena Anda meninggalkan rencana cadangan di kehidupan Anda sebelumnya, Anda harus lulus ujian jika Anda ingin mewarisi Kuil Void lagi. Ini adalah aturan yang Anda tetapkan pada saat itu dan bahkan saya tidak dapat melanggarnya. Namun, untuk memulai ujian kuil, Anda setidaknya harus memiliki tingkat kultivasi seorang kaisar perang kelas 8. Tingkat kultivasi Anda saat ini masih terlalu lemah. Kuil itu sekarang memiliki sedikit energi yang tersisa. Ia hanya dapat bertahan kurang dari 5 tahun atau bahkan lebih singkat. Jika Anda ingin mewarisi kuil itu lagi, Anda harus mencapai kaisar perang tingkat 8 secepat mungkin. Jejak kebingungan melintas di wajah Huang Fei. Setelah ragu sejenak, dia akhirnya menceritakan situasi Kuil Void saat ini dan kekhawatiran di hatinya. Dia benar-benar tertarik pada Chen Beiyuan dan tentu saja berharap dia dapat sepenuhnya mengendalikan Kuil Void dan menjadi tuan barunya. Chen Beiyuan tidak terkejut dengan hal ini, mengetahui plot novel aslinya, dia secara alami mengetahuinya dengan baik. Inilah sebabnya dia mengatakan bahwa menaklukkan selir Phoenix, roh kuil, hanyalah separuh dari keberhasilan menguasai Kuil Void. Seorang korban yang meninggal ratusan tahun lalu meninggalkan rencana cadangan sebelum dia meninggal. Saya tidak tahu apakah dia ingin menguji orang-orang yang datang setelahnya atau apakah dia memiliki tujuan lain. Kau tahu, biasanya roh kuil sudah cukup dan serangan balik yang ditinggalkan oleh pihak lain secara samar-samar memiliki makna menyeimbangkan roh kuil.
Apakah dia melakukannya dengan sengaja, atau itu tidak disengaja? Mata Chen Beiyuan berbinar seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Mungkinkah penguasa kuil Void belum benar-benar mati dan sengaja meninggalkan rencana cadangan yang menunggu kembalinya untuk mewarisi? Namun dalam buku aslinya pihak lain sepertinya tidak pernah muncul mungkinkah ada kecelakaan. Jika pihak lain benar-benar belum mati dan tiba-tiba mengetahui bahwa roh senjatanya telah ditemukan oleh orang luar. Mendesis. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan adegan itu. Chen Beiyuan sedikit mengernyit, perasaan aneh melintas di benaknya, tetapi dia tidak menunjukkannya. Dia menatap roh kuil yang tampak khawatir di depannya dengan wajah lembut. Aku tahu ini, jangan khawatir, aku adalah reinkarnasi Dewa Perang tingkat 9. Kecepatan kultivasiku jauh melampaui orang biasa. Kaisar Perang tingkat 8 tidak sulit bagiku. Bab 206 Kekuatan Ilahi Humanis Void Dharmakaya. Terlepas dari apakah penguasa kuil masih hidup atau tidak, Chen Beiyuan tidak akan pernah menyerahkan kuil Void. Ketika dia mengarahkan pandangannya pada senjata ilahi tingkat 9, kuil Void, dia sudah menganggapnya sebagai hal yang pasti. Selama dia merencanakan dengan hati-hati, senjata ilahi tingkat 9 kuil Void akan menjadi salah satu kartu truf terbesarnya di masa depan. Tidak peduli seberapa kuat musuh, Anda bisa tetap tak terkalahkan. Dalam novel aslinya, penguasa kuil Void dikepung oleh beberapa musuh kuat dengan level yang sama dan dikepung oleh pasukan alien skala besar. Selain itu, ada pengkhianat yang menikamnya dari belakang yang menyebabkan kejatuhannya. Di antara mereka, faktor terbesar penyebab kejatuhan itu adalah karena pengkhianat itu. Jika bukan karena pengkhianatan itu, penguasa kuil yang mengandalkan fitur khusus kuil Void hampir bisa melarikan diri ke sungai panjang kehampaan kapan saja dan dengan mudah mempermainkan musuh-musuh yang kuat itu. Kekuatan senjata ilahi tingkat 9 sangat mengerikan. Tidak hanya itu, kuil Void juga menyembunyikan kekayaan seumur hidup pemilik kuil. Harta yang ditinggalkan oleh Dewa Perang tingkat 9 sudah cukup untuk membuat kerajaan top manapun di dunia nyata menjadi gila. Bagi saya, itu juga sangat bermanfaat. Sekarang kepala pelayan dari Temple Spirit telah menunjukkan kecenderungan untuk menyerah yang memungkinkan saya untuk menangani banyak hal secara internal. Operasi selanjutnya tentu saja akan jauh lebih sederhana. Selama saya dapat secara bertahap mengubah roh senjata menjadi bentuk saya selama beberapa tahun ke depan dan menerobos ke Kaisar Perang kelas 8, saya dapat sepenuhnya mengambil alih seluruh kuil Void dan menggunakannya untuk keuntungan saya sendiri. Saat itu, bahkan jika penguasa kuil belum mati, akan sia-sia untuk mencoba memainkan rutinitas kembalinya Dewa Perang. Chen Beiyuan berpikir diam-diam di dalam hatinya dan pada saat yang sama dia mengeluarkan sebotol nanah dari ruang sistem dan memasukkannya langsung ke mulut naga kecil konyol yang berteriak dan merangkak dengan marah dan langsung menenangkannya. Slurp, slurp, slurp. Naga kecil konyol itu menghisap nanah dengan keras mengubah amarahnya menjadi kekuatan, pipinya menggembung dan dia menatap dua bola air besar di depannya dengan mata ganas. Jika Ayuan tidak memegangnya, dia pasti sudah meninjunya sampai mati. Selir Huang tidak takut dengan tatapan ganas Anu tetapi dia sedikit terkejut dengan kekuatan kekaisaran naga samar yang muncul dari Anu mengetahui bahwa asalnya pasti luar biasa. Garis keturunan naga yang begitu kaya, konsentrasinya bahkan lebih menakutkan daripada kebanyakan naga berdarah murni. Mungkinkah kentang kecil ini adalah reinkarnasi dari seorang kaisar naga papan atas? Reinkarnasi. Sebagai ras teratas di alam semesta, ras naga memiliki bakat dan potensi paling besar. Tidak mengherankan melihat monster yang telah membangkitkan bakat kelahiran kembali atau reinkarnasi. Namun menilai dari aura kekaisaran samar yang terpancar dari Little Potato, tingkat kultivasinya sebelum kematiannya mungkin sangat dekat dengan Dewa Naga tingkat 9. Mungkinkah dia bereinkarnasi dengan sengaja? Sebagai roh senjata ilahi kelas 9, Phoenix Concubine cukup berpengetahuan dan dengan mudah melihat beberapa rahasia dari naga kecil konyol Anu. Melihat Chen Beiyuan begitu percaya diri dan bahwa dia ditemani oleh seekor anak harimau yang diduga sebagai reinkarnasi dari kaisar naga teratas dan bahwa dia memiliki banyak kartu truf dan metode tersembunyi, Selir Huang diam-diam menghela napas lega. Dia baru berusia belasan tahun tetapi dia memiliki begitu banyak peluang dan kekuatan kultivasinya tidak terduga. Dia pasti seorang pria dengan keberuntungan besar. Terlepas dari apakah dia adalah reinkarnasi dari sang guru atau bukan, jelas ada kemungkinan besar bahwa dia akan menembus Kaisar Perang kelas 8 dalam beberapa tahun. Jika tekanannya ditambahkan, peluang keberhasilan pasti akan meningkat. Dia tidak tahu mengapa, tetapi sejak pertama kali dia melihatnya ketika dia melepas daun teh pahitnya di lubang pohon yang gelap, dia tiba-tiba menyukainya. Pria di depannya tampak memiliki daya tarik yang tidak dapat dijelaskan dan sihir khusus yang membuatnya tidak bisa tidak memiliki kepercayaan yang kuat padanya.
Sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Kuil Void, Anda sebagai Raja Void dari percobaan ini dapat menerima hadiah dari Kuil, memperbaiki kualifikasi Anda sendiri, dan membangkitkan kekuatan magis yang paling cocok untuk Anda. Dalam otoritas pribadi saya dapat menggandakan energi hadiah dari kuil ini, memungkinkan Anda untuk mendapatkan kekuatan magis yang lebih kuat dan lebih cocok. Namun, ketika Anda menerima hadiah dari kuil, Anda perlu mengalami rasa sakit karena jiwa dan tubuh Anda dibasuh oleh sungai Void. Pada saat ini rayuan dan penipuan Chen Beiyuan sebelumnya akhirnya membuahkan hasil. Perbaiki kualifikasi Anda sendiri. Bangkitkan kekuatan magis yang paling cocok untuk Anda. Ini adalah hadiah dari Void Temple. Yang pertama memberikan potensi yang lebih tinggi, sedangkan yang terakhir memberikan kekuatan tempur yang lebih kuat. Hadiah ini cukup untuk mengubah seseorang dan mengambil satu langkah lebih jauh. 100 tahun yang lalu, karena anugerah dari kuil itulah orang tua Chen mampu menembus Kaisar Perang kelas 8 dan mencapai posisi manusia terkuat hanya dalam 100 tahun. Kemampuan bertarungnya yang bangkit membuat banyak sekali binatang buas dari ras lain gemetar ketakutan. Namun sekarang apa yang bisa didapatkan Chen Beiyuan 2 kali lebih banyak dari Raja Void sebelumnya. Ini menunjukkan manfaat menjalani kehidupan mewah. Anu, kamu turun dulu. Chen Beiyuan menepuk pantat naga kecil konyol di lengannya yang sedang menyusu botol dengan marah, meletakkannya di tanah, dan kemudian berjalan langsung menuju tahta Void di depannya. Tuan, silakan duduk dulu. Selir Phoenix awalnya bersiap untuk berbicara dan memberikan instruksi tentang prosesnya, tetapi dia tidak menyangka Chen Beiyuan akan duduk langsung di Void Throne. Dia sedikit terpana oleh gerakannya yang terampil dan kemudian dia ingat misteri yang telah diungkapkan pihak lain sebelumnya dan keakrabannya yang ekstrim dengan kuil Void ini. Ekspresi rumit muncul di wajahnya. Mari kita mulai. Chen Beiyuan sepertinya tidak memperhatikan ekspresi rumit di wajah orang lain. Dia perlahan menutup matanya dan berbicara. Ya Tuan. Di bawah kendali selir Phoenix, seluruh kuil Void mulai bergetar liar. Energi Void yang sangat menakutkan tiba-tiba meledak melonjak menuju tahta Void di depannya dan terus-menerus mengalir ke tubuh Chen Beiyuan. Dalam sekejap Chen Beiyuan merasa seolah-olah tubuhnya berada di sungai panjang kehampaan dan tubuh serta keinginannya terkikis sedikit demi sedikit. Rasa sakit parah yang tak berkesudahan mulai berkerumun hampir menenggelamkannya. Pada saat ini bahkan Chen Beiyuan merasa bahwa fisik mengerikannya yang sebanding dengan senjata ilahi kelas 7 tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehampaan. Paling banter itu seperti semut yang lebih besar. Namun meski begitu dia tetap tidak berniat berhenti. Alih-alih, dia menyerap energi kehampaan lebih gila lagi, meraung dengan marah di dalam hatinya. Fight, fight. Boom. Jurang yang dalam di dalam jiwa tiba-tiba membuka sepasang mata merah besar dan kekuatan mengerikan terlarang menyebar tanpa suara. Ding, terdeteksi bahwa tuan rumah sedang menyerap energi kosong dan kualifikasi peringkat sucinya sedikit meningkat dan dia telah mulai membangkitkan kekuatan magis yang paling cocok untuknya. Ding selamat kepada tuan rumah karena membangkitkan kekuatan sihir manusia Void Dharmakaya. Tanda pisah. Bab 207 Roh Kuil apa gunanya mengisap ini jika Anda ingin mengisap, isap ini. Boom. Semburan cahaya hampa yang mengerikan melonjak dari kuil terus-menerus mengalir ke sosok tinggi dan agung di atas tahta. Tepat ketika Chen Beiyuan sedang duduk di tahta Void menerima hadiah dari kuil. Namun di bawah tahta, sosok Huang Fei dan Anu, yang besar dan yang kecil, saling menatap dengan sikap musuh yang bertemu di jalan sempit. Ceka, klan naga terkenal karena arogan dan sombong. Mereka selalu merasa seperti bos dan berani memukuli orang tua mereka sendiri saat marah. Jarang menemukan naga betina kecil yang patuh sepertimu, terutama yang mendengarkan manusia. Ceritakan padaku diam-diam, apakah kamu marah pada tuanmu? Hehehe, naga berdarah murni dengan konsentrasi darah yang sangat tinggi dan kualifikasi Dewa Naga peringkat 9 atau bahkan lebih tinggi benar-benar menyukai manusia. Jika barang antik tua di klan naga tahu tentang ini, mereka mungkin akan menjadi gila. Selir Phoenix sedikit membungkukkan pinggangnya, kedua payudaranya yang membanggakan sedikit bergetar. Dia menatap kentang kecil di depannya dengan minat, yang tampak seperti akan melompat dan mengenai lututnya. Dia kagum dan memasang seringai di wajahnya. Dia bukan orang bodoh, jadi dia secara alami bisa melihat perasaan istimewa yang dimiliki naga betina kecil di depannya untuk tuannya. Kamu tahu klan naga adalah kelompok orang arogan yang sebagian besar memiliki kepribadian yang mirip dengan Olay. Kebrutalan, kekejaman, tirani, dan kegilaan dalam tulang mereka tidak dapat disembunyikan, itu hampir merupakan gen yang terukir jauh di dalam darah mereka. Tetapi naga betina kecil di depan tuannya hampir tanpa sadar menahan cakar tajam, kebrutalan, kekejaman, sikap mendominasi, dan sisi gilanya dan hanya mengungkapkan sisi imut, rakus, dan mainnya.
Ini menarik. Di antara klan naga tidak ada istilah bayi baik. Naga betina kecil ini jelas merupakan seorang ksatria manusia. Slurp, slurp, slurp. Big Naiko. Anu yang sedang mengisap botol membelalakan matanya dan menatap dengan ganas dua bola air besar di atas kepalanya yang seolah-olah menekan seperti beban 1000 pon. Dia mengutuk dengan kejam dan berharap dia bisa meledakkannya dengan 2 pukulan. Jika Ayuan tidak menghentikannya untuk memukul dua bola besar ini, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Adapun mengapa Ayuan tidak membiarkannya bertarung, mungkin dia ingin bertarung. Sepertinya ada yang salah. Naga kecil konyol itu berhenti sejenak saat mengisap botol dan tiba-tiba berdiri di sana dengan bingung. Mungkinkah Ayuan ingin memberi pelajaran pada Danai Niu di depannya atas namanya? Ayuan Okoko. Mata naga kecil konyol itu berbinar ketika dia bereaksi dan dia mulai mengisap botolnya semakin cepat. Melihat naga kecil konyol yang ganas di depannya, dia tiba-tiba mulai tersenyum bodoh, mengisap botol dengan gembira, tampak seperti dia jatuh cinta. Seringai di wajah Putri Huang tiba-tiba berhenti seolah-olah menghilang sesaat tetapi dengan cepat kembali normal. Dia menegakkan punggungnya, menimbulkan badai dan terus menggoda. Apa gunanya mengisap itu jika Anda ingin mengisap, isap saja ini. Sakit. Anu mengisap botol itu tanpa ekspresi dan menggunakan kata-kata yang dia pelajari dari Ayuan untuk mencirikan roh kuil di depannya. Snap. Tinju itu keras. Senyum di wajah Putri Huang membeku. Melihat anak kecil sombong di depannya, dia benar-benar ingin memukulnya. Pada saat ini, fluktuasi hebat dalam kehampaan menarik perhatian musuh dan mengarahkan pandangan mereka ke sosok agung berpakaian hitam di Void Throne di depan mereka. Apakah ini kekuatan Void? Putri Huang terkejut dan menatap kosong pada Chen Beiyuan yang sedang duduk di atas tahta, sedikit keheranan terpancar di matanya. Tuan telah membangkitkan kekuatan magis tipe Void. Void adalah kekuatan varian dari ruang dan waktu. Ia lahir di antara keduanya dan menggabungkan keunggulan keduanya. Ini adalah salah satu kekuatan teratas. Ada sangat sedikit kekuatan magis yang terkait dengan Void tetapi masing-masing memiliki kekuatan dan efek yang mengerikan. Sangat sulit untuk memahami kekuatan Void. Setidaknya selain dari master sebelumnya, Huang Fei belum pernah melihat orang lain yang memahami kekuatan Void. Namun sekarang Chen Beiyuan telah berhasil. Chen Beiyuan yang telah memahami kekuatan Void tidak diragukan lagi sangat cocok untuk kuil Void, senjata ilahi kelas 9. Dia sangat cocok untuknya dan bisa menutupi dan memuaskan kekosongannya. Apakah ini kehendak Tuhan? Putri Huang menatap kosong sosok agung di atas tahta, wajahnya berangsur-angsur tertutup obsesi. Dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah dan menjilat bibirnya. Naga kecil konyol di sebelahnya memandang sapi konyol di depannya dengan ekspresi jijik, tetapi dia secara bertahap berhenti mengisap botol dan menatap Ayuan. Saat pilar cahaya kehampaan menghilang, Chen Beiyuan yang duduk di tahta Void tiba-tiba bergetar, matanya perlahan terbuka, dan dia berdiri. Gelombang ketiadaan melintas di tubuhnya. Saat berikutnya di mata kedua pria yang terkejut disertai dengan kilatan cahaya perak, Chen Beiyuan di depan mereka tiba-tiba terbelah menjadi dua, berubah menjadi dua Chen Beiyuan. Yang lebih mengejutkan adalah aura dan fluktuasi kedua Chen Beiyuan itu hampir persis sama seolah-olah diukir dari cetakan yang sama sehingga tidak mungkin untuk membedakan mana yang asli dari yang palsu. Snap. Botol di mulut naga kecil konyol itu jatuh ke tanah dalam sekejap. Dia menatap dua Ayuan identik di depannya dengan mata lebar penuh ketidakpercayaan. Bahkan selir Phoenix sedikit mengernyit seolah-olah dia mencoba untuk mengatakan apakah kedua orang di depannya itu nyata atau palsu. Sebelum mereka berdua bisa menebak kebenarannya. Snap. Bersamaan dengan suara kehampaan yang menghancurkan kedua Chen Beiyuan di depan mereka benar-benar saling memandang dan saling meninju pada saat yang sama. Kedua tinju itu berubah menjadi cakar naga merah pada saat mereka bertabrakan. Ternyata menjadi transformasi naga darah. Boom. Tinju beradu. Sebuah kekuatan mengerikan tiba-tiba meletus. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara keduanya. Dharmakaya Void yang luar biasa. Kedua Chen Beiyuan berbicara pada saat yang sama dan suara serta nada mereka persis sama. Snap. Segera dalam tatapan terkejut kedua wanita itu, kedua Chen Beiyuan tiba-tiba memancarkan cahaya perak dan retakan kaca kecil muncul pecah dan berubah menjadi ketiadaan. Bang. Terdengar suara tepuk tangan. Roh kuil itu gemetar, menegakkan punggungnya tanpa sadar, dan rona merah muncul di wajahnya. Batu kilangan besar itu menimbulkan kehebohan. Apa yang sedang kamu lihat? Sebuah suara familiar tiba-tiba terdengar di belakangku. Kekuatan supernatural manusia Dharmakaya Void. Void adalah ketiadaan. Dharmakaya adalah tubuh yang sebenarnya. Sulit untuk membedakan yang asli dari yang palsu dari yang asli, dan sulit untuk membedakan yang asli dari yang asli.
Dharmakaya Void dengan 60% kekuatan tubuh asli direproduksi. Selama pikiran tidak dihancurkan, Dharmakaya Void tidak akan dihancurkan. Ia memiliki kemampuan otonom dan dapat dengan bebas beralih antara yang asli dan yang palsu. Bab 208 Roh Kuil tidak ada gunanya bahkan jika Anda berteriak sekuat tenaga. Void Dharmakaya kekuatan magis manusiawi yang melibatkan kemampuan kosong ini tidak diragukan lagi memberi kekuatan yang menakutkan pada Chen Beiyuan. Meskipun konsumsi kekuatan magis manusiawi ini sangat mengerikan. Namun, hanya berdasarkan fakta bahwa ia hampir dapat mereplikasi 60 kekuatan tubuh asli dan juga dapat menggunakan dan menampilkan kekuatan supernatural yang sesuai secara bebas dan memiliki karakteristik muncul dan menghilang secara misterius, sulit dibedakan antara benar dan salah, serta beralih antara kenyataan dan ilusi, dapat dilihat betapa mengerikannya itu. Jika digunakan pada saat kritis, itu mungkin menjadi salah satu kemampuan menyelamatkan jiwa terkuat. Chen Beiyuan tidak diragukan lagi sangat puas dengan kekuatan magis ini. Memiliki kualifikasi tingkat Sein, dia dengan cepat memahami esensi dari Void Dharmakaya hampir segera setelah terbangun dan langsung memasukkannya ke dalam sistem pertarungannya sendiri, mengubahnya menjadi kekuatan tempur yang nyata. Harus dikatakan bahwa kejutan yang dibawa oleh Roh Kuil kepadanya jelas tidak kecil, tetapi itu jauh lebih dari itu. Putri Huang, mengapa kamu tersipu? Chen Beiyuan memasang ekspresi bingung di wajahnya dan menanyakan pertanyaan itu meskipun dia tahu jawabannya. Pada saat ini dia sangat merasakan apa arti batu kilangan. Kebanyakan orang tidak dapat menangani hal ini. Begitu Anda jatuh ke dalamnya, itu bisa berakibat fatal. Melihat sang guru membangkitkan kekuatan magis yang begitu kuat, selir Phoenix tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa bersemangat. Suara Roh Kuil sedikit bergetar, wajahnya memerah karena kegembiraan dan matanya berangsur-angsur menjadi linglung dan kabur. Tangan kanan Chen Beiyuan terus bergerak dan dia mengeluarkan Void Order dengan tangan kirinya dan terus berbicara dengan wajah serius. Putri Huang, aku masih memiliki beberapa Void Order yang perlu ditukar. Bisakah kamu melihat berapa banyak yang bisa aku dapatkan sebagai imbalan? Tuan, Anda masih memiliki 2.836 token Void. Saya sudah memeriksa dengan cermat dan saya pikir mereka dapat ditukar dengan senjata suci kelas 8 biasa atau sesuatu dengan kualitas yang sama. Roh Kuil sangat berkualitas untuk menjadi kepala pelayan dan mengutip harga yang sesuai dalam sekejap. Namun Chen Beiyuan agak tidak puas. Itu hanya bisa ditukar dengan senjata ilahi kelas 8 biasa. Mungkin Anda salah menghitung, mungkin lebih dari itu. Jika itu orang lain, bahkan senjata sihir kelas 8 biasa pun akan membuat mereka gila. Namun Chen Beiyuan memiliki dua senjata sihir kelas 8 tingkat atas padanya, busur pembunuh naga kuno dan kunci pemenjara naga kuno. Dalam hal ini, beberapa barang biasa secara alami sulit untuk menarik perhatiannya. Saat ini wajar untuk melakukan beberapa operasi internal. Jika tidak, mengapa dia menyerang Roh Kuil tanpa alasan? Seharusnya kasusnya Permaisuri Huang salah melihatnya. Kualitas Ordo Void di tangan tuannya jelas agak istimewa. Tampaknya kualitas terbaik yang jarang terlihat dalam 1000 tahun. Sangat tebal, besar, dan sangat kuat. Seharusnya ada lebih dari jumlah ini. Namun, dilihat dari mata telanjang, jelas sulit untuk memperkirakan. Ngomong-ngomong, kebetulan ada peralatan yang sesuai di kamar tidur Permaisuri Huang yang dapat membantu mendeteksinya dan memperkirakan harga spesifiknya. Selir Phoenix menatap Chen Beiyuan di depannya dengan mata berair menjilat bibirnya sedikit dengan haus dan menatapnya dengan penuh arti seolah-olah dia adalah nenek serigala yang berniat jahat yang menyampaikan undangan kepadanya. Baiklah, mari kita pergi memeriksa. Chen Beiyuan merenung sejenak dan keraguan tampak muncul di wajahnya. Kemudian di bawah tatapan bersemangat pihak lain, dia perlahan mengangguk. Seketika dia berjongkok dan menatap Anu yang sedang mengisap botol di depannya. Dengan senyum lembut di wajahnya, dia membelai kepala naga kecil yang konyol itu. Anu bersikap baik, jangan berlarian di sini. Ayuan akan berbicara dengan Suster Killing tentang sesuatu dan akan segera kembali lalu aku akan membawamu kembali, oke? Naga kecil konyol menghisap botol itu memandang Ayuan di depannya mengangguk dengan serius dan sangat berperilaku baik dan patuh. Setelah mengatakan itu, dia duduk langsung di tanah sambil menghisap botol dan menatap lurus ke arahnya dengan mata besarnya yang indah. Reaksinya yang baik membuat Chen Beiyuan merasa linglung sejenak. Dia tampak sedikit terkejut, tetapi kemudian dia merasa lega. Dia membelai kepala kecilnya. Oke, aku akan segera kembali. Anu yang sedang duduk di tanah memperhatikan Ayuan dan wanita jahat itu berjalan berdampingan menuju kamar tidur di kedalaman kuil. Snap. Pintu kamar tidur terbuka dan keduanya masuk. Snap. Pintu tertutup dengan berat. Naga kecil konyol yang duduk di tanah menatap lurus ke pintu yang tertutup, menundukkan kepalanya sedikit, dan terus menghisap botol susu yang sudah menipis. Kepatuhan di wajahnya berangsur-angsur menghilang dan dia bergumam pada dirinya sendiri seolah linglung.
Ah Nu White Ayuan. Tanda, di kamar tidur. Saat pria dan wanita itu sendirian di ruangan yang sama, Rockwell yang selama ini pendiam akhirnya mengungkapkan sifat aslinya dan tertawa penuh kemenangan melihat mangsanya di depannya yang telah tertipu masuk ke dalam jebakan dan sedikit panik seperti serigala jahat besar. Tunggu Putri Huang, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menutup pintu? Suara Chen Beiyuan yang sedikit panik tiba-tiba muncul. Hahaha, kamu bisa berteriak meskipun tenggorokanmu sakit. Kamar tidur ini terbuat dari besi hampa. Apapun yang terjadi di dalam, tidak seorang pun di luar bisa mendengarnya. Menyerahlah, Tuan. Jangan khawatir, kakak akan sangat menyayangimu. Rockwell tertawa penuh kemenangan sambil menatap dengan rakus anak domba kecil tak berdaya di depannya seolah ingin menelannya dalam satu gigitan. Saya telah menderita selama bertahun-tahun dan yang saya lakukan setiap hari hanyalah makan makanan vegetarian dan melantunkan kitab suci Buddha. Pemilik sebelumnya hanyalah seorang pembicara besar dan tidak berguna. Sekarang saya akhirnya bisa menikmati diri sendiri dan makan daging. Melihat Chen Beiyuan yang panik di depannya, dia hanya merasa gatal. Namun saat ini dia belum menyadari keseriusan masalah ini. Lagi pula siapa mangsa sebenarnya? Maksudmu apa yang terjadi di dalam tidak bisa didengar di luar? Tiba-tiba suara tenang Chen Beiyuan terdengar lagi. Namun untuk beberapa alasan kali ini dia tidak panik seperti sebelumnya tetapi malah memiliki ekspresi yang lebih mainan. Anda bisa memberitahu saya ini lebih awal lain kali agar tidak membuang banyak waktu satu sama lain. Rockwell itu terkejut dan sebelum bisa bereaksi, ia diselimuti oleh bayangan besar. Tolong. Tuan, seseorang tolong bunuh orang. Seseorang datang cepat, nyawa weapon spirit juga adalah nyawa. Di dalam kamar tidur, Rockwell tiba-tiba melepaskan diri dari pengekangan di belakangnya, berlari ke pintu dan menggedornya dengan panik mencoba meminta bantuan. Namun, dia segera diseret kembali oleh sosok tinggi dan agung di belakangnya. Tanda hubung. Bab 209 Teknik Jiwa Ramalan Agung Duri Pembunuh Dewa. Cara paling langsung untuk menjinakkan kuda liar adalah dengan menggunakan kekerasan yang paling primitif dan langsung sehingga dia dapat dengan jelas memahami siapa tuannya. Kebiasaan bawahan memberontak terhadap atasan, jangan biarkan kebiasaan ini terjadi. Kamu tidak mendengarkan, ya kan Beat aku? Kamu suka menendang kukuku, ya kan Beat? Kamu suka berteriak, ya kan Beat aku? Kau suka memohon ampun berlutut, kan? Sudah terlambat. Seperti di atas. Aku khawatir Rockwell tidak akan pernah membayangkan dalam mimpinya bahwa apa yang telah dilihatnya sebelumnya bukanlah batas sebenarnya dari Chen Beiyuan. Ketika dia menggunakan transformasi naga darah, kekuatan tempurnya mencapai tingkat yang lebih mengerikan, hampir tidak manusiawi. Dalam keadaan ini bahkan seekor naga pun tidak dapat menahan satu gerakan pun darinya. Selir Phoenix telah banyak menderita. Salah. Setengah jam kemudian. Chen Beiyuan yang telah berganti pakaian baru dan rambutnya sedikit basah tampak seperti baru saja mandi. Dia tampak segar dan berseri-seri saat berjalan keluar dari kamar tidur dan menutup pintu di belakangnya. Sedangkan untuk setelan aslinya, saya tidak sengaja terkena air dan basah kuyup sehingga saya tidak bisa memakainya. Dia banyak bicara dan sepertinya sangat bagus tetapi ketika datang ke praktik dia hanyalah seorang pemula yang suka bicara besar dan hanya pandai berbicara. Anda juga mengatakan istirahat sebentar, jika Anda bisa tidak apa-apa, jika Anda tidak bisa tidak apa-apa artinya istirahat sebentar. Dia hanya bersikap tangguh tetapi dia kehilangan kesabarannya setelah beberapa saat dia masih ingin menjadi gadis berambut kuning. Dia benar-benar tampan tetapi tidak berguna sayang sekali fisik yang bagus seperti itu. Wajah Chen Beiyuan tenang tetapi ada sedikit kekecewaan di matanya seolah-olah dia tidak terlalu puas dengan kinerja seorang wanita berambut kuning tertentu. Kinerja orang ini jauh lebih buruk daripada di bagian selanjutnya dari plot aslinya. Di tahap tengah dan akhir, Rockwell bertempur dengan iblis tua Chen selama hampir setengah bulan sebelum akhirnya dikalahkan. Saat ini orang ini mulai melolong dalam waktu kurang dari 3 menit. Chen Beiyuan tahu bahwa ini mungkin disebabkan oleh perbedaan mentalitas sebelum dan sesudah. Dalam novel aslinya, roh senjata kuil memiliki mentalitas lebih memilih mati daripada menyerah. Dia lebih baik mati daripada menyerah. Dia sangat tangguh sehingga bahkan setelah dipukul dengan tongkat berkali-kali, dia tetap menolak untuk menyerah. Tidak sakit, hanya saja tidak sakit. Lalu bagaimana dengan arwah kuil saat ini? Chen Beiyuan memukul dengan 3 tongkat. Seberapa kuat pun dirimu, kamu bisa mati dalam sekejap. Kamu masih harus berlatih. Menurut karya aslinya, bakat para roh kuil masih sangat kuat. Namun, eksplorasi dan pengembangan lebih lanjut masih diperlukan. Tentu saja mungkin prosesnya tidak ideal tetapi hasilnya tetap bagus. Chen Beiyuan masih mendapatkan banyak koin emas dari roh kuil. Awalnya menurut Selir Huang lebih dari 2000 Void Order hanya bisa ditukar dengan senjata ilahi kelas 8 biasa atau sesuatu yang bernilai sesuai. Namun setelah negosiasi internal dan transaksi antara Chen Beiyuan dan dia, 2000 lebih Void Order akhirnya ditukar dengan teknik seni bela diri tingkat 8 terbaik dan senjata sihir tingkat 8 terbaik.
Metode ramalan jiwa Dayan teknik tingkat 8 ilmu sihir terlarang legendaris yang berasal dari metode rahasia inti dari sekte sihir kuno sekte ramalan jiwa. Ia dapat secara paksa meningkatkan kekuatan jiwa seseorang dengan melahap jiwa orang kuat dan membaca sebagian dari ingatan jiwa target. Catatan ilmu sihir ini terlalu sombong saat menyerap ingatan orang lain, sangat mungkin emosi yang terkandung di dalamnya akan mengganggu. Harap jaga pikiran Anda. Senjata ilahi kelas 8 pembunuh dewa duri ini adalah senjata ilahi kelas 8 tingkat atas yang dibuat oleh klan kuno ini adalah senjata ilahi khusus yang dirancang untuk menahan saingan lama mereka. Klan jiwa senjata ilahi ini tidak terlihat, tidak berwarna, dan tidak berasa, sehingga sulit untuk dideteksi dan tidak mungkin untuk dilawan. Ia muncul dan menghilang secara misterius, mengabaikan tubuh, dan membunuh jiwa. Metode ramalan jiwa Dayan diperoleh secara tidak sengaja oleh ketua kuil Suming ketika dia berada di luar domain namun, karena itu adalah keterampilan sihir terlarang yang jahat, dia memilih untuk tidak mempraktikkannya dan langsung melemparkannya ke dalam perbendaharaan. Chen Beiyuan sangat tertarik padanya mengetahui bahwa benda ini adalah hal yang baik untuk meningkatkan jiwa, dia menukarnya. Duri pembunuh dewa secara tidak sengaja ditemukan oleh pemilik kuil, Suming, di tempat rahasia yang ditinggalkan oleh klan kuno. Klan kuno adalah salah satu suku kuno. Mereka suka meneliti senjata sihir yang dapat menahan suku lain dan mereka dapat menelitinya setiap saat. Senjata ilahi kelas 8 ini digunakan untuk menahan klan jiwa dan klan serupa lainnya yang tidak memiliki tubuh fisik tetapi hanya jiwa murni. Benda ini jelas merupakan hal yang baik untuk menyakiti orang. Bahkan seorang kaisar perang tingkat 8 tidak tahan dipukul tanpa alasan. Untuk mendapatkan dua hal baik ini, Chen Beiyuan berusaha sekuat tenaga dan bahkan mengorbankan dirinya untuk mendapatkannya dari roh kuil. Untuk ini Chen Beiyuan masih berutang 2 kali kepada pihak lain. Tuan rumah Chen Beiyuan. Usia 18. Puncak kultivasi peringkat ke-6 Raja Perang. Kungfu Kitab Iblis Penjara peringkat ke-8 Kitab Medis tanpa kata satu-satunya Kitab Taois duduk dan melupakan peringkat ke-8 Metode Jiwa Ramalan Agung peringkat ke-8 Metode Naga Tersembunyi Metode Rahasia. Keterampilan bertarung telapak api iblis terlarang tinju penjara iblis terlarang tebasan darah iblis terlarang belenggu penjara. Kekuatan sihir transformasi naga darah kekuatan sihir binatang buas mantra melumpuhkan kekuatan sihir Taois balas dendam untuk setiap kesedihan kecil kekuatan sihir kelahiran ketergantungan hidup dan mati kekuatan sihir Qiyun teknik melihat Ki Kaisar Dharmakaya Void kekuatan sihir kemanusiaan. Kualifikasi peringkat suci. Semangat juang. Penjahat takdir. Item batu transformasi ilahi kitab medis tanpa kata kunci penjara naga kuno kunci naga kuno busur pembunuh naga duri pembunuh dewa biki sisa armor boneka iblis raksasa ilusi racun sumsum pembersih buah X83 buah umur panjang bayi X318 pakaian dalam roh senjata. Chen Beiyuan tidak diragukan lagi menghasilkan banyak uang dari perjalanan ke kuil Void ini. Tidak hanya dia berhasil menembus alam Raja Perang, tetapi dia juga mendapatkan buah dari 2 pohon suci agung, kualifikasi tingkat suci kekuatan ilahi Void, 2 senjata ajaib kelas 8, teknik kelas 8, dan penaklukan awal roh senjata. Setelah melihat serangkaian keuntungan seperti itu, siapa yang tidak bingung? Tepat ketika Chen Beiyuan merasa sedikit senang, dia melihat kentang kecil duduk di tanah di depannya dengan kepala tertunduk dan meringkuk menjadi bola. Senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Anu yang sedang tidur dengan kepala tertunduk dan botol di mulutnya tiba-tiba mendengar langkah kaki samar. Dia perlahan membuka matanya sedikit dan tiba-tiba melihat sepasang kaki panjang. Sebelum dia bisa bereaksi, dia diangkat oleh sepasang tangan besar dan dibawa ke dalam pelukan yang lebar dan familiar. Dia mengangkat kepala kecilnya dan melihat wajah yang familiar di depannya. Senyum langsung muncul di wajahnya yang lucu dan dia bergumam dengan suara berangan-angan. I want your back. Anu did not run around. Anu sangat bagus, mari kita kembali. Melihat Anu yang menguap di lengannya dan memeluk lehernya dengan penuh kasih sayang, Chen Beiyuan si brengsek tampak memiliki sedikit rasa bersalah di wajahnya dan nada suaranya lebih lembut dari biasanya. Saat ini dia seperti seorang ayah tunggal yang meninggalkan anak-anaknya dan pergi bermain-main dengan wanita jahat. Aduh, ini semua salah selir Huang. Bab 210 kembali. Jika bukan karena wanita jahat selir Huang yang terus-menerus menempel padanya, dia tidak akan meninggalkan Anu sendirian di luar begitu lama. Chen Beiyuan secara alami mendorong semua kesalahan ke roh misterius yang berubah menjadi kue sus. Semuanya disebabkan oleh pihak lain yang menginginkan kecantikannya dan dia hanyalah korban yang tidak bersalah. Sebagai korban, wajar untuk membalas dengan parah kan? Meskipun butuh waktu, hasilnya tetap bagus. Selama semuanya terkendali, saya akan memiliki kartu truf yang dapat membalikkan keadaan pada saat kritis.
Lin Xiao, putra takdir hanyalah bidak catur yang didorong maju oleh manusia. Dalam dibaliknya adalah orang yang paling perlu saya perhatikan saat ini. Selain itu, meskipun kuil void tempat saya berada telah memperoleh manfaat besar kali ini, ia juga memiliki bahaya tersembunyi yang cukup besar. Buah surgawi dari langit dan bumi dan senjata ilahi tingkat 8 adalah harta karun di mata banyak orang. Selama benda-benda ini terkumpul di tangan manusia terkuat, tidak akan ada masalah besar. Tetapi ketika mereka semua berkumpul pada Raja Perang tingkat 6, itu tidak diragukan lagi seperti seorang anak kecil memegang emas yang menarik perhatian orang. Saat Chen Beiyuan membujuk Anu yang berangsur-angsur tertidur dengan tenang di lengannya, cahaya aneh berkelebat di matanya. Dia belum melupakan situasinya saat ini. Meskipun dia tampaknya berjalan dengan lancar membuat kemajuan besar dan menikmati kemuliaan tanpa batas, sekarang pada kenyataannya dia berjalan di atas es tipis dan akan hancur jika dia tidak berhati-hati. Pada analisis terakhir, semuanya karena kekuatan. Kultivasinya masih terlalu lemah. Dia membutuhkan lebih banyak kekuatan, dia harus menjadi lebih kuat. Hadiah kuil telah berakhir dan transmisi terakhir telah dimulai. Suara dingin dan agung dari kuil void akhirnya mulai terdengar setelah tertunda begitu lama. Sebuah kekuatan kehampaan langsung bekerja pada Chen Beiyuan dan Anu dan mulai berteleportasi. Biasanya Void King terakhir akan diteleportasi kembali ke dunia nyata segera setelah menerima hadiah dari kuil. Namun karena keinginan egois dari roh misterius, dia secara langsung dan paksa menggunakan otoritasnya untuk campur tangan menyebabkan dia tinggal di kuil void untuk sementara waktu meskipun dia seharusnya sudah lama kembali. Saat ini Chen Beiyuan tidak tahu bahwa dengan berjalannya waktu hal-hal tentang dirinya di dunia luar menjadi semakin serius. Dunia nyata. Seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit, kekaisaran teratas umat manusia dan kekuatan teratas dari berbagai makhluk buas alien semuanya memusatkan perhatian mereka pada proyeksi kuil di langit yang telah lama tertinggal. Pada saat yang sama, berita tentang Chen Beiyuan di alam rahasia void secara bertahap menyebar menyebabkan badai. Buah umur panjang bayi yang dapat memperpanjang umur seseorang dan buah pembersihan sungsung yang dapat memperhalus bakat dan pemahaman seseorang serta memperkuat garis keturunannya. Chen Beiyuan benar-benar menelan buah dari dua pohon keramat itu sendiri. Bagaimana mungkin seorang raja perang peringkat ke-6 layak menikmati buah-buah suci dari langit dan bumi seperti itu? Ini adalah pemborosan karunia surga, pemborosan karunia surga. Senjata sihir tingkat atas legendaris dari peringkat ke-8, busur pembantai naga kuno, benar-benar muncul di tangan Chen Beiyuan. Chen Beiyuan juga menggunakan busur ajaib ini untuk membantai naga, memenggal Aolai, putra naga Pulau Wanlong, dan menghancurkan jejak tanda kekaisaran Kaisar Naga Api Utara. Anak ini benar-benar mempermalukan tanda pikiran Kaisar dari Kaisar Naga Api Utara di depan umum, sama sekali tidak menganggap serius anggota klan naga yang kuat. Apakah dia gila? Anak laki-laki ini memiliki lebih dari 2000 token void yang mungkin cukup untuk ditukarkan dengan senjata ilahi tingkat 8. Senjata ilahi tingkat 8 yang bahkan seorang kaisar perang tingkat 8 mungkin tidak dapat memilikinya sekarang muncul di tangan seorang junior Lin dan ada lebih dari satu. Seorang raja perang tingkat 6 dicurigai memiliki dua senjata ilahi tingkat 8, dua buah spiritual surgawi yang hebat, dan harta karun kesempatan yang tak terhitung jumlahnya. Anak laki-laki ini sangat gila sampai-sampai dia memulai pembantaian di alam rahasia void dengan membantai semua ras. Apa bedanya perilakunya dengan binatang buas? Ketika berita tentang perilaku Chen Beiyuan menyebar dari mulut para jenius berbagai ras yang selamat, dampak yang ditimbulkannya tidak kalah dengan menjatuhkan bom besar pada semua kekuatan. Senjata suci kelas 8, buah suci langit dan bumi, hadiah dari kehampaan. Semua pilihan yang menggoda sekarang terfokus pada seorang junior bernama Chen Beiyuan yang menyebabkan banyak orang tergoda olehnya. Terutama bagi para monster tua yang rentang hidupnya akan segera berakhir, buah kehidupan bayi yang dapat memperpanjang rentang hidup mereka sudah cukup untuk membuat mereka benar-benar gila dan melakukan beberapa hal gila. Bagi para kaisar perang yang belum memiliki senjata sihir kelas 8, senjata sihir kelas 8 di tangan Chen Beiyuan tidak diragukan lagi merupakan cara tercepat dan termudah untuk mendapatkannya. Paling buruk, mereka bisa merebutnya dan melarikan diri dan bersembunyi di luar negeri. Gelar tuan muda keluarga Chen mungkin bisa menakuti anak-anak muda, tetapi apakah bisa menakuti mereka? Kalau soal kepentingan, saya tidak peduli siapa Anda. Bahkan jika Raja Langit datang, dia harus mati. Keluarga Bai, Beiyuan. Bai Ruowei berpakaian putih memandangi proyeksi kuil di langit dengan tatapan khawatir. Jelas dia juga telah mendengar desas-desus yang beredar di dunia luar. Ketika dia berada di alam rahasia void, Chen Beiyuan hampir tak terkalahkan. Dia bisa membunuh sepanjang jalan membalikkan dunia, membunuh orang dan menjatuhkan mereka, dan menjadi tak terkalahkan pada level yang sama.
Namun, begitu dia kembali ke dunia nyata, ada banyak orang kuat dengan kultivasi yang lebih tinggi darinya. Selain itu, dia memiliki banyak harta rahasia yang pasti akan menarik perhatian orang yang iri. Sebelumnya, ketika mereka berada di alam rahasia, Bei Yuan meminta dia dan Yun Hua untuk mengambil 80 buah umur panjang bayi terlebih dahulu dan tidak menyimpan satupun dari mereka karena takut akan menarik perhatian orang lain. Atau mungkin para tetua keluarga mengetahuinya dan menuntutnya secara paksa. Aku harus menjadi lebih kuat untuk melindungi Bei Yuan. Matanya berangsur-angsur menjadi tegas seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Selama perjalanan ke Quill Fight ini, dia mendapatkan banyak kesempatan. Selama dia dapat mencernanya dengan cepat, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Apa yang terjadi? Setelah menunggu sekian lama, Quill Fight belum juga menghilang. Dulu, setelah Raja Void diputuskan, itu akan berakhir dengan cepat. Aneh, kali ini Quill Fight tampaknya sedikit salah. Mungkinkah ada kecelakaan lain? Penampilan Void Temple yang berbeda dari masa lalu dengan cepat menarik perhatian banyak orang kuat. Namun, sebelum ada yang bisa mulai menyelidiki, proyeksi kuil di langit mulai menunjukkan tanda-tanda menghilang. Quill Fight mulai menghilang lagi. Tanda pisah. Tepat ketika Quill Fight mulai menghilang, riak Fight yang sangat tersembunyi tiba-tiba muncul di suatu tempat di pinggiran ibu kota Kekaisaran Donghua. Sesosok tubuh tinggi dan agung perlahan berjalan keluar sambil menggendong seorang gadis kecil yang sedang. Itu adalah Chen Beiyuan dan Anu yang kembali. Bab 211 menghadapi serangan dan membunuh Kaisar Perang kelas 7 puncak. Siapa orang itu? Bagaimana dia tiba-tiba muncul entah dari mana? Tunggu, pria itu terlihat sangat familiar. Itu Chen Beiyuan, tuan muda dari keluarga Chen. Raja dari persidangan kosong ini adalah Chen Beiyuan yang seorang diri membantai hampir 1000 jenius dari berbagai ras dan memiliki senjata ilahi tingkat 8 dan buah ilahi langit dan bumi. Mengapa dia ada di sini? Mungkinkah dia telah diteleportasi ke sini oleh Quill Fight? Petik 2 petik. Saat Chen Beiyuan muncul, tiba-tiba terdengar teriakan kaget dan teriakan luar biasa dari sekeliling. Sekelompok orang campuran berpakaian berbeda sedang melihat dua sosok, satu besar dan satu kecil, yang tiba-tiba muncul entah dari mana di depan mereka dengan heran, wajah mereka penuh kejutan. Apakah ini pinggiran utara kota Yanjing? Segera setelah dia kembali ke dunia nyata, Chen Beiyuan melihat sekeliling dengan tenang dan langsung menentukan lokasinya. Melihat sekeliling, yang kulihat hanyalah rumah-rumah berbentuk aneh yang hampir tidak bisa disebut rumah, serta beberapa sosok manusia dengan ekspresi keheranan, terkejut, dan ketakutan di wajah mereka. Meskipun tempat ini terletak di pinggiran kota Yanjing, masih banyak orang yang tinggal di sini. Lagi pula, tidak semua orang bisa tinggal di pusat ibu kota kekaisaran yang setiap incinya sangat berharga. Seperti kata pepatah, tidak mudah untuk hidup di ibu kota. Tidak mudah untuk tinggal di ibu kota kekaisaran dan mendapatkan izin tinggal. Namun bagi banyak orang yang merindukan ibu kota kekaisaran, karena mereka tidak dapat memperoleh pijakan di kota, mereka menempati tempat tinggal di luar kota. Maka secara bertahap daerah pinggiran kota secara bertahap menjadi tempat tinggal di mata banyak orang yang ingin membuat nama untuk diri mereka sendiri di ibu kota kekaisaran. Seiring waktu, identitas orang-orang yang tinggal di sini secara bertahap menjadi campuran. Sesekali beberapa imigran ilegal tidak berdokumen juga ikut campur. Selama mereka tidak menimbulkan masalah, para petinggi di atas tidak akan memperhatikan mereka. Namun, masih ada pembersihan terjadwal setiap tahun. Chen Beiyuan tidak terlalu terkejut bahwa dia diteleportasi ke tempat ini alih-alih kembali ke lokasi aslinya tempat dia memasuki Quill Fight. Setelah sekian lama berlalu, tidak akan sulit bagi seseorang untuk mengetahui di mana dia memasuki Quill Fight. Jika dia menebak dengan benar, sudah ada beberapa orang yang menunggunya di lokasi dia masuk. Jangan pernah mengandalkan keserakahan manusia. Namun meskipun tempat ini terletak di pinggiran kota, tempat ini tidak jauh dari kota sehingga sangat cepat untuk kembali. Roar. Tepat ketika Chen Beiyuan hendak kembali ke kota, remnant Soul of Jiaozi di tubuhnya meraung ke arah utara untuk memperingatkan, merasakan serangan jahat yang halus sebelumnya. Boom. Sosok misterius mengenakan topeng kulit manusia kaku berpakaian hantu gelap dan mengeluarkan bau busuk tiba-tiba muncul dan aura yang menyedihkan dan menakutkan meledak dari tubuhnya. Orang yang datang menutupi seluruh tubuhnya dengan rapat jelas dengan sengaja menyembunyikan wajahnya dan tidak ingin mengungkapkan identitas aslinya dengan mudah. Bang! Gelombang udara besar tiba-tiba datang dan langsung berubah menjadi tangan gas raksasa yang meraih Chen Beiyuan. Kekuatan magis Qi Dao tangan perebut Hun Yuan Qi. Chen Beiyuan, saya tidak berniat menjadi musuh keluarga Chen. Serahkan buah panjang umur bayi itu. Sebuah suara sumbang dan serak keluar dari mulut sosok yang menakutkan itu. Aura tekanan yang menakutkan dari seorang kaisar perang tingkat 7 puncak tiba-tiba meletus dari tubuhnya.
Meskipun suara sosok menakutkan itu sangat serak dan rendah, sulit untuk menggambarkan kegembiraan dan kebahagiaan di dalamnya. Rentang hidupnya akan segera berakhir dan dia akan segera mati. Dia ingin menjalani bagian terakhir perjalanannya dengan damai. Tetapi saya tidak menyangka akan bertemu dengan Chen Beiyuan yang baru saja keluar dari Kuil Void dan diduga membawa buah umur panjang bayi. Memang benar selalu ada jalan keluar. Siapa yang ingin mati jika mereka bisa hidup? Dalam menghadapi hidup dan mati, siapa yang bisa tetap tidak tergerak? Aku sudah menutupi wajahku, jadi kupikir ini tidak akan melibatkan keluarga di belakangku. Selama aku merebut buah panjang umur bayi, aku akan segera bertindak, melarikan diri ke luar negeri, dan mengonsumsi buah suci itu untuk menerobos dan membuat kemajuan lebih lanjut. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Chen, mereka tidak dapat memperluas jangkauan mereka ke luar negeri. Selama Chen Beiyuan hidup, mereka tidak dapat menyandera saya. Sosok menakutkan itu menekan kegembiraannya dan terus berbicara pada dirinya sendiri seolah-olah dia telah sepenuhnya membuang semua kekhawatirannya. Melihat seseorang menyerang Chen Beiyuan, wajah orang-orang di pinggiran kota tiba-tiba berubah drastis. Sejumlah kecil orang merasakan kulit kepala mereka kesemutan dan berbalik dan lari tanpa ragu, karena takut mereka akan terlibat. Namun, lebih banyak orang memiliki ekspresi yang tidak pasti di wajah mereka dan tidak segera pergi. Mereka jelas ragu-ragu tentang sesuatu. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan yang bagus. Namun pada saat ini mereka tidak menyadari bahwa mata Chen Beiyuan yang tertutup oleh telapak gas raksasa itu menjadi dingin seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Seorang kaisar perang kelas 7 puncak yang akan mati karena usia tua dan yang kekuatannya kurang dari 70 berani berdiri di depannya. Baru saja kembali dan seseorang mencari kematian. Saat suara Chen Beiyuan jatuh di tengah sepasang mata terkejut dan ketakutan, Chen Beiyuan hanya mengangkat matanya untuk melirik sosok menakutkan itu lalu menjentikan jarinya dan melepaskan tekanan jiwa yang mengerikan menyerang pihak lain. Boom! Tangan gas itu dengan mudah dilenyapkan. Anggota tubuh sosok misterius di puncak tubuh kaisar perang tingkat 7 tiba-tiba meledak begitu saja dan berubah menjadi kabut darah tebal. Hanya kepala kesepian yang tersisa melayang di udara. Setelah Kuil Void Chen Beiyuan yang kekuatannya meroket tidak perlu lagi memasuki transformasi naga darah seperti sebelumnya untuk bertarung langsung dengan kaisar perang tingkat 7 yang kuat. Tidak. Kaisar perang peringkat ke-7 yang terbunuh seketika mengeluarkan jeritan melengking dan topeng kulit manusia di wajahnya langsung jatuh menampakkan wujud aslinya. Desis dia membunuh seorang kaisar perang kelas 7 puncak hanya dengan satu lirikan kekuatan seperti itu sungguh mengerikan. Itu adalah leluhur kedua dari keluarga Wu, Wu Qihao. Ternyata itu dia keluarga Wu adalah keluarga yang menurun dengan peringkat terendah di kekaisaran dan dia benar-benar berani menyerang Chen Beiyuan, tuan muda dari keluarga papan atas, apakah dia gila? Leluhur kedua keluarga Wu terkenal karena kedermawanannya dia suka mengajari generasi mudanya ketika dia masih muda dia bahkan lebih saleh, aku tidak menyangka itu. Aku tahu umur hidupnya akan segera berakhir, aku khawatir dia mungkin telah pergi ke ekstrim. Keluarga Wu adalah pendukung setia keluarga kerajaan saat itu. Ketika wajah asli Wu Qihao terungkap, ada ledakan seruan di tempat kejadian. Beberapa orang kagum dengan identitas Wu Qihao sementara yang lain kagum dengan kekuatan Chen Beiyuan. Keluarga Wu juga merupakan salah satu keluarga bangsawan di Kekaisaran Donghua. Meskipun telah menurun selama bertahun-tahun, keluarga ini masih menjadi raksasa di mata banyak orang dan tidak boleh diremehkan. Leluhur kedua keluarga Wu, Wu Qihao, adalah salah satu orang terkuat dari generasi yang lebih tua. Kekuatannya sangat dalam sehingga bisa dikatakan tidak terduga. Namun sekarang mereka dikalahkan begitu cepat. Pada saat ini Wu Qihao yang terbunuh seketika memiliki ekspresi bingung di wajahnya, matanya penuh penyesalan dan ketakutan. Jelas bahwa dia tidak menyangka kekuatan Chen Beiyuan begitu mengerikan. Sebagai orang kuat dari generasi yang lebih tua, dia dikalahkan dengan mudah oleh orang yang lebih muda. Chen Beiyuan, saya bersedia mengakui kekalahan. Ini semua disebabkan oleh keserakahan saya. Saya hanya berharap ini tidak akan membahayakan keluarga saya. Diam, apakah Anda memenuhi syarat untuk berbicara? Cahaya iblis yang mengerikan tiba-tiba keluar dari mata Chen Beiyuan dan dengan paksa menembus jiwa Wu Qihao. Metode Jiwa Dayan. Bab 212 Tentara Baju Besi Hitam. Kamu pikir kamu siapa? Jika kamu ingin bertindak, bertindak saja. Jika kamu ingin mengaku kalah saja. Bukankah itu akan membawa bencana bagi keluargamu? Kamu pikir kamu siapa? Bagaimana kamu bisa begitu berani? Bagi orang dengan otak abnormal, yang mereka lakukan hanyalah mengeluh dan menjadi idiot. Chen Beiyuan tidak akan pernah memanjakan siapapun. Di bawah invasi cahaya sihir aneh dari teknik ramalan jiwa Dayan, Wu Qihao yang hanya tersisa kepalanya tiba-tiba merasakan wajahnya menegang dan dia merasa jiwanya terkoyak sedikit demi sedikit oleh tangan sihir tak terlihat dan menakutkan.
Dia membuka mulutnya dan ingin berteriak tetapi tidak ada suara yang keluar. Saat ini Wu Qihao benar-benar menyesalinya. Kenapa aku memprovokasi monster kecil ini? Aku benar-benar dibutakan oleh lemak babi. Jika dia tidak memprovokasi Chen Beiyuan, dia bisa hidup setidaknya 1,5 tahun lagi. Ah 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 ah. Jeritan sunyi bergema dari jiwanya yang hancur. Tak lama kemudian jiwanya benar-benar diselimuti oleh cahaya magis aneh dari metode divinasi jiwa Dayan dan terkoyak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi energi murni dan sejumlah besar fragmen memori yang tidak lengkap yang secara bertahap diintegrasikan ke dalam jiwa Chen Beiyuan dan ditelan dan dicerna secara mendominasi. Jiwa seorang pejuang yang kuat di puncak Kaisar Perang tingkat 7 tidak diragukan lagi merupakan tonik yang hebat untuk Chen Beiyuan. Dan sifat mendominasi dari metode ramalan jiwa Dayan mulai terlihat. Sebagai sihir terlarang yang secara khusus melahap jiwa orang kuat dan memperkuat dirinya sendiri, sifatnya yang brutal dan kejam ditakdirkan untuk menjadi kuat. Namun, meskipun kuat, secara alami juga memiliki efek samping yang signifikan. Kemudian fragmen memori Wu Qihao yang tak terhitung jumlahnya mulai dengan panik membanjiri pikirannya. Masalah. Chen Beiyuan mengerutkan kening dan tiba-tiba merasakan sedikit sakit di tengah alisnya. Tanpa sadar dia ingin menggunakan Zuowang Daojing untuk menekan fragmen memori yang tidak lengkap dan hancur itu. Namun pada saat ini jurang yang tersembunyi jauh di dalam jiwa tiba-tiba membuka mulutnya yang besar dan langsung menelan semua fragmen jiwa dan fragmen memori. Baiklah. Abis tiba-tiba bersendawa seolah-olah dia telah memakan camilan kecil. Tepat di tatapan terkejut Chen Beiyuan, energi jiwa yang sangat murni tanpa kotoran apapun mulai melonjak keluar dari abis dan menyatu ke dalam jiwanya sedikit demi sedikit. Fragmen memori yang tidak lengkap itu berubah menjadi gambar seperti layar film yang diputar perlahan di benaknya yang sangat damai. Boom! Dalam sekejap, Chen Beiyuan merasa seperti berada di pemandian air panas. Kekuatan jiwa yang sudah jauh lebih unggul dari para jenius dengan level yang sama mulai melonjak liar pada saat ini dan langsung menjadi lebih dari 30 lebih kuat. Pada saat ini kekuatan jiwanya langsung melampaui sebagian besar Kaisar Perang kelas 7 dan mulai mengejar kemajuan tubuh fisiknya yang kuat. Kamu orang yang sangat serakah, kamu makan semuanya. Chen Beiyuan menatap abis jauh di dalam jiwanya dengan tatapan yang agak puas dan rumit di matanya. Meskipun asal-muasal abis misterius dan bahkan aku sendiri tidak dapat mengetahui detail sebenarnya, manfaat yang dibawanya masih jelas. Yaitu selama itu ada tidak peduli apa yang menerobos jiwanya itu akan menjadi jalan buntu. Semangat juang abisnya terkenal karena ketidakpeduliannya terhadap daging dan sayuran. Dia akan memakan apapun yang menghampirinya tanpa ragu-ragu. Dalam arti tertentu, hal yang paling tidak ditakuti Chen Beiyuan adalah serangan mental. Efek samping dari teknik ramalan jiwa Dayan dinetralkan secara paksa oleh abis. Pecahan-pecahan memori Wu Qihao yang rusak dengan cepat membolak-balik di depannya seperti pandangan sepintas yang mencerminkan berbagai aspek kehidupan. Kenangan dari pengalaman kultivasi Kaisar Perang kelas 7 beberapa keterampilan warisan keluarga Wu seni tulang naga elemen campuran Qi menangkap tangan telapak 10 istana Kaisar kayu dan tinju Lingyun Tiangxuan secara bertahap terungkap di depannya. Ini adalah aspek jahat dan tirani dari metode ramalan jiwa Dayan. Meskipun sebagian besar fragmen ini tidak lengkap, mereka cukup memberi Chen Beiyuan banyak wawasan. Ini memang sihir terlarang yang legendaris. Bahkan jika seorang idiot bodoh mendapatkan buku rahasia jahat ini, dia akan mampu membangkitkan badai berdarah, membangkitkan angin dan awan, dan membuat nama untuk dirinya sendiri. Dari fragmen memori Wu Qihao, penampilannya seharusnya hanya pengecualian. Dia tidak sengaja menjadi sasaran dan tidak ada dalang di baliknya. Chen Beiyuan berpikir dalam hati. Saat ini Anu di dalam pelukannya tampak terganggu oleh suara bising di luar. Dia bergerak gelisah dalam pelukannya, kepala kecilnya menggosok dadanya dan menyesuaikan posisinya. Ah Yuan sleep. Oke, tidurlah, tidurlah. Chen Beiyuan menepuk punggungnya seolah-olah dia sedang membujuk putrinya dan wajahnya yang tegas sedikit melembut. Semuanya tampak memakan waktu lama tetapi sebenarnya hanya beberapa napas waktu. Di mata banyak orang di sekitar Chen Beiyuan bahkan tidak menggerakkan tangannya dan masih memeluk seorang gadis kecil yang sedang tidur nyenyak. Hanya dengan sekali lirikan, dia dengan mudah membunuh leluhur kedua dari keluarga Wu, seorang kaisar perang kelas 7 yang kuat. Kekuatan seperti itu benar-benar menakutkan. Ini tidak diragukan lagi membuat beberapa orang yang ingin mencari keuntungan dalam air keruh sedikit mengubah wajah mereka dan tanpa sadar ingin berbalik dan melarikan diri. Namun pada saat ini gempa bumi dahsyat seperti ribuan pasukan tiba-tiba muncul dan mengepung Chen Beiyuan. Dari jauh mereka melihat sosok-sosok menunggang kuda lapis baja hitam mengenakan baju besi gelap mengenakan topeng iblis memegang tombak panjang dengan pisau pendek dan palu tergantung di pinggang mereka dan mengeluarkan bau darah yang kuat datang ke arah mereka.
Meskipun tampaknya hanya ada 500 pasukan berkuda, kebisingan yang mereka ciptakan lebih mengerikan daripada pasukan ribuan orang. Aura masing-masing dari mereka berada pada tingkat terlemah Raja Perang kelas 6 sementara yang terkuat telah mencapai Kaisar Perang kelas 7. Aura Komandan Kavaleri terdepan setinggi puncak Kaisar Perang kelas 7 kuda lapis baja hitam yang dia duduki adalah binatang buas kelas 7. Itu adalah tentara baju besi hitam keluarga Chen. Ribuan pasukan menghindari baju besi hitam ini adalah mimpi buruk dari banyak binatang asing di garis pertempuran perbatasan saat itu. Di Kekaisaran Donghua, hanya keluarga Chen yang dapat secara terbuka membentuk pasukan pribadi di ibu kota kekaisaran. Konon ini adalah hak istimewa yang diberikan kepada leluhur keluarga Chen oleh kaisar pendiri Kekaisaran Donghua. Selama bertahun-tahun, tentara baju besi hitam jarang dikerahkan mereka pasti datang untuk Chen Beiyuan. Banyak orang yang hadir tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan melihat pasukan besar di depan mereka. Aura membunuh di medan perang dari penjaga armor hitam itu membuat banyak orang gemetar ketakutan. Dalam sekejap, tentara armor hitam yang menyapu mengepung seluruh pinggiran kota. Pasangan tatapan dingin dan aura membunuh yang menginspirasi kekaguman langsung menyapu seluruh tempat membuat orang bergidik. Bab 213 bunuh mereka semua di tempat tanpa meninggalkan seorang pun hidup. Tidak heran jika orang-orang yang hadir ketakutan sekarang karena reputasi tentara baju besi hitam benar-benar terlalu menakutkan. Sebagai garis langsung keluarga Donghua Chen, reputasi tentara Xuanjia dikenal oleh semua orang. Di antara mereka, setiap pengawal baju besi hitam adalah anggota keluarga Chen. Semuanya tidak kenal takut dan berani. Bahkan ada saat ketika mereka mampu melawan ratusan musuh di perbatasan sendirian. Ribuan pengawal baju besi hitam mengejar pasukan 100.000 alien dan mengalahkan mereka, membunuh lebih dari setengahnya. Seratus tahun yang lalu, garis pertempuran perbatasan dalam kekacauan. 20.000 tentara baju besi hitam keluarga Chen mengandalkan keuntungan geografis untuk secara paksa memblokir invasi 1 juta pasukan kuat binatang buas asing dalam keadaan seperti itu. Mereka bertahan selama sehari semalam, memberikan kontribusi yang luar biasa untuk mundurnya orang-orang berikutnya sampai orang terakhir meninggal. Setelah pertempuran ini, tentara Xuanjia didewakan dan menjadi legenda di mata banyak orang. Sayangnya invasi 100 tahun lalu menghancurkan organisasi dan fondasi tentara Xuanjia. Sampai hari ini keluarga Chen masih belum pulih dari perang 100 tahun lalu dan mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya. Pasukan Xuanjia paling elit tidak pernah sepenuhnya terisi. Namun demikian, ratusan tentara berlapis baja hitam sudah cukup untuk dengan mudah menghancurkan beberapa negara kecil dan menengah. Bang! Di tengah tatapan heran, jenderal yang memimpin pasukan baju besi turun dan menghampiri Chen Beiyuan. Dia berhenti sejenak seolah melihat gadis kecil di lengannya, lalu berbicara dengan suara yang sedikit serak. Beiyuan, kamu baik-baik saja. Begitu kamu keluar, keluarga memastikan lokasimu melalui token tuan mudamu. Kakak tertuaku memintaku untuk datang dan memastikan kamu aman. Paman, aku baik-baik saja. Chen Beiyuan mendongak menatap jenderal di depannya yang mengenakan baju besi hitam pekat dan topeng syuro. Ada sedikit keramahan di wajahnya dan dia berbicara dengan nada tenang. Orang di depannya bukanlah orang asing, melainkan adik laki-laki ayahnya, paman keduanya, Chen Zexuan. Jika Chen Zeking, kepala keluarga Chen, adalah wajah keluarga Donghua Chen, maka Chen Zexuan adalah bagian dalam keluarga Chen. Ketika ada hal-hal yang memalukan atau sulit untuk ditangani secara langsung, Chen Zexuan akan menyelesaikannya. Satu terang, satu gelap, satu positif, satu negatif. Ini adalah pendekatan eksternal yang harus diambil oleh keluarga bangsawan sejati. Paman kedua Chen Beiyuan jarang muncul dan sangat rendah hati. Bahkan kebanyakan orang tidak tahu identitas aslinya. Hanya keluarga tingkat atas yang setara yang mungkin menyadari keberadaannya. Orang ini adalah seorang gila kejam yang akan menyebabkan badai berdarah begitu dia bergerak. Melihat kembali ke masa lalu, ada beberapa kasus binatang buas yang membunuh keluarga di ibu kota kekaisaran. Beberapa keluarga yang berani secara terbuka menantang dan memprovokasi keluarga Chen menjadi sejarah dalam semalam. Setelah tatapan Chen Zexuan berhenti sejenak pada Anu dalam pelukan Chen Beiyuan, dia melihat kepala berdarah di tanah wajah di balik topeng hantu jahat itu langsung menjadi ganas dan aura membunuh yang menakutkan berkumpul di tubuhnya seperti binatang buas dengan taring terbuka. Keluarga Wu Qihao. Dia hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh keluarga Jiang. Leluhur keluarga Wu hanyalah seorang kuasi kaisar. Siapa yang memberi mereka keberanian untuk menyerang tuan muda dari keluarga Chen saya? Sepertinya keluarga Chen belum melakukan langkah apapun dalam beberapa tahun terakhir dan para bajingan itu mulai merasa gatal dan tidak ingin hidup lagi. Beiyuan, pamanmu akan mengurus masalah ini untukmu. Semua orang di keluarga Wu harus mati. Pada saat ini, Chen Beiyuan dapat dengan jelas merasakan niat membunuh dan tekad pamannya yang kedua yang tidak disembunyikan.
Jelas bahwa dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Wu Qihao dari keluarga Wu berani menyerang tuan muda keluarga Chen yang merupakan tamparan di wajah keluarga Donghua Chen. Ini adalah tamparan di wajah seluruh keluarga Chen. Jika hal semacam ini tidak dibersihkan dengan darah, wibawa keluarga Chen akan hancur total. Sembarang orang datang dan membunuh tuan muda keluarga Chen. Setelah gagal Anda mengatakan bahwa bencana tidak akan memengaruhi keluarga Anda. Anda hanya bermain rumah di sini. Jika kita benar-benar membiarkan keluarga Wu pergi, maka siapapun akan berani mencoba di masa depan. Bagaimanapun keluargaku tidak akan mendapat masalah, jadi mengapa tidak mencobanya? Jika aku gagal paling banter aku akan mati, jika aku berhasil bukankah aku akan bisa terbang ke langit? Ada beberapa hal yang tidak bisa menjadi presiden. Jika Anda melakukannya, itu akan menjadi jalan menuju kematian. Chen Beiyuan tahu betul bahwa jika paman keduanya benar-benar ingin membunuh keluarga Wu, dia akan punya cara. Orang terkuat di keluarga Wu hanyalah kuasi kaisar dari keluarga Wu. Selain itu, dia adalah seorang kuasi kaisar yang masa hidupnya singkat dan kekuatannya dalam periode yang melemah. Meskipun Chen Zexuan hanya berada di puncak kaisar perang kelas 7, dia berada di puncaknya. Jika dia bekerja sama dengan formasi militer tentara armor hitam, dia akan mampu bertahan melawan kuasi kaisar. Pada saat itu, masih belum pasti siapa yang akan menang. Namun menghadapi niat baik paman keduanya, Chen Beiyuan menggelengkan kepalanya dan menolak. Paman, biarkan aku menangani masalah ini. Beberapa hal lebih baik ditangani olehku. Ketika saatnya tiba, kau bisa menjagaku dan membiarkanku menangani leluhur keluarga Wu. Chen Beiyuan tahu betul bahwa situasi saat ini disebabkan oleh tingkat kultivasinya yang rendah, namun ia memiliki harta rahasia. Alasan mengapa Wu Qihao berani bertindak adalah karena dia yakin bahwa dia berada di tingkat yang lebih tinggi dari Chen Beiyuan dan dia memiliki pemahaman yang baik tentang situasinya. Hari ini aku seperti sepotong daging berlemak lezat yang menarik banyak mata yang iri. Dalam hal ini, perlu membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet sehingga beberapa lalat tidak akan berani membuat kebisingan di depannya. Dan kaisar kuasi leluhur dari keluarga Wu tidak diragukan lagi sangat cocok. Chen Beiyuan belum pernah bertarung dengan kaisar kuasi jadi ini adalah kesempatan bagus untuk mencobanya. Pada saat yang sama, dia agak iri dengan jiwa kaisar kuasi yang kuat dari leluhur keluarga Wu, jadi dia memutuskan untuk mengambil semuanya sekaligus. Chen Beiyuan yang baru saja melahap jiwa Wu Qihao dan mendapatkan keuntungan yang cukup besar sangat menginginkan jiwa seorang kuasi kaisar. Dihadapkan dengan permintaan keponakannya, Chen Zexuan jelas sedikit terpana. Dia tanpa sadar ingin menolak, tetapi melihat wajah muda yang percaya diri itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan mengangguk berat. Oke, karena kamu memintanya, paman kedua akan memberimu bantuan dan secara pribadi mendukungmu. Terima kasih banyak paman. Melihat bagaimana paman dan keponakan ini dengan santai mengatur nasib keluarga bangsawan. Banyak orang yang hadir langsung gemetar ketakutan, tampak bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka dengarkan. Pada saat ini suara Chen Zexuan terdengar lagi, matanya bergerak di sekitar mereka dan dia berkata dengan suara serak. Beiyuan, apa yang akan kamu lakukan dengan orang-orang ini? Melihat bahwa Chen Zexuan membawa topik itu kepada mereka, wajah banyak orang menjadi pucat dan mereka menatap Chen Beiyuan ingin memohon belas kasihan. Namun jawaban Chen Beiyuan selanjutnya memang menjerumuskan banyak orang ke dalam ketakutan dan keputusasaan yang total. Bunuh mereka semua di tempat, jangan sisakan satu pun yang hidup. Jawaban Chen Beiyuan juga sangat lugas tanpa jeda apapun. Dia tahu persis orang macam apa yang ada di sekitarnya. Orang-orang pintar dan mereka yang tahu situasinya sudah melarikan diri ketika dia berkelahi dengan Wu Qihao dan sisanya yang tinggal adalah mereka yang ingin mencari keuntungan dalam air keruh dan menjadi orang yang mendapat untung darinya. Mereka semua dibunuh satu persatu tanpa ketidakadilan apapun. Minut. Bab 214 Leluhur Keluarga Wu yang arogan. Boom. Ada deru ribuan pasukan yang berlari kencang bercampur dengan suara daging yang robek dan melolong. Pembantaian yang hampir satu sisi terjadi dalam sekejap. Jangan Tuan Chen, maafkan saya, Tuan Chen, maafkan saya. Saya hanya dibutakan oleh keserakahan, biarkan saya pergi, biarkan saya pergi, saya masih memiliki seorang ibu yang berusia lebih dari 100 tahun yang perlu diurus. Chen Beiyuan, kau iblis-iblis ini. Ah, Chen Beiyuan, kamu pasti dalam masalah. Saat ini orang-orang yang dibantai hanya menyesali mengapa mereka tidak melarikan diri terlebih dahulu tetapi ingin tinggal dan mencari keuntungan dalam air keruh untuk kepentingan egois mereka sendiri. Akibatnya, dia tidak menangkap ikan apapun tetapi menarik hiu laut dalam yang haus darah dan brutal yang tak terhitung jumlahnya dan dia bahkan tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Pengiriman tentara baju besi hitam tentu saja tidak dapat disembunyikan dari siapapun. Sebagai pasukan pribadi keluarga Donghua Chen, mereka juga merupakan satu-satunya kekuatan di Kekaisaran Donghua yang dikendalikan oleh keluarga aristokrat teratas tidak diawasi oleh puncak kekaisaran memiliki kekuatan untuk menghancurkan suatu negara dan menikmati hak istimewa untuk membunuh itu adalah keberadaan yang menakutkan.
Tentara Xuanjia selalu menjadi sesuatu yang tabu di mata semua keluarga besar. 100 tahun yang lalu pada puncaknya, keluarga Chen memiliki puluhan ribu tentara-tentara lapis baja hitam dan jutaan pasukan meskipun mereka mungkin bukan nomor satu di kekaisaran dalam hal jumlah pasukan tempur teratas dan aspek lainnya. Namun, dia adalah satu-satunya eksistensi mengerikan yang memiliki kemampuan untuk menggali akar keluarga top manapun dalam waktu singkat. Semua akar dicabut, semua anggota keluarga terbunuh, hanya beberapa leluhur dan anggota senior yang tersisa. Keluarga aristokrat yang disebut-sebut itu ditakdirkan hanya tinggal nama. Akan butuh ratusan tahun untuk pulih. Bahkan keluarga kerajaan Jiang pun tidak bisa melakukan ini. 100 tahun yang lalu ketika tentara Xuanjia keluarga Chen hampir musnah seluruhnya, semua keluarga terkemuka di kekaisaran Donghua menghela napas lega. Pisau di kepala siapa yang tidak takut? Setelah pisau itu patah, semua orang merasa jauh lebih santai. Namun ratusan tahun kemudian, keluarga Chen tampaknya secara bertahap mendapatkan kembali sebagian dari kekuatan mereka sebelumnya dan mulai membangun kembali tentara Xuanjia. Ratusan tentara baju besi hitam yang muncul sudah cukup untuk menyaingi pasukan puluhan ribu binatang buas dan ras alien jika mereka benar-benar mulai berkelahi. Pada saat kritis, itu seperti bilah tajam yang cukup untuk menikam setiap keluarga. Pada saat yang sama, peristiwa di luar pinggiran utara ibu kota juga diketahui oleh eselon atas kekaisaran secara sangat rahasia. Ketika banyak tokoh besar mengetahui bahwa Wu Qihao telah mengambil tindakan terhadap Chen Beiyuan, reaksi pertama mereka adalah keluarga Wu sudah gila. Reaksi kedua adalah keluarga Wu sudah selesai. Reaksi ketiga adalah apa yang keluarga Jiang pikirkan. Tanda hub, distrik kota utara ibu kota kekaisaran. Keluarga Wu hanyalah salah satu keluarga tingkat rendah di kekaisaran Donghua dan masih dalam kemunduran dengan hanya seorang leluhur kuasi kaisar yang menopang situasi. Itu adalah keluarga yang menurun. Namun meski begitu tidak ada yang akan dengan mudah meremehkan keluarga Wu. Bagaimanapun juga, keluarga Wu adalah pendukung setia keluarga kerajaan Jiang dan anggota partai kekuatan kekaisaran. Dengan hubungan seperti itu, bahkan beberapa keluarga bangsawan yang jauh lebih kuat dari keluarga Wu akan memberi mereka muka. Namun, muka semacam ini jelas tidak cukup di depan keluarga Donghua Chen. Dibandingkan dengan keluarga Donghua Chen, keluarga Wu paling banter adalah orang kaya baru yang lebih besar.